Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Begitu Renfeir meninggalkan Gunung Neyang, dia mengeluarkan perahu terbang, menemukan lokasi gerbang Gunung Sekte Shushan di peta, menentukan arah, dan mengendarai perahu terbang menuju gerbang Gunung Sekte Shushan. Dia juga tahu reputasinya, jadi rute yang dipilihnya adalah rute yang biasa digunakan oleh para biksu. Ada banyak pembudidaya independen di sepanjang rute ini, dan dengan reputasi Sekte Shushan, keselamatan dapat terjamin. Kapal terbang itu terbang selama beberapa hari, dan Renfeir akhirnya tiba di lokasi gerbang Gunung Sekte Shushan yang ditandai di peta. Jangan bergerak maju. Siapa kamu? Sebelum Renfeir benar-benar mencapai gerbang gunung, dia dihentikan oleh dua biksu yang mengenakan jubah penegak hukum Sekte Shushan. Renfeir, seorang kultivator non-Shushan, tidak dapat memasuki gerbang Gunung Sekte Shushan sendirian. Dia tahu ini, jadi dia sebenarnya sangat senang setelah dihentikan. Kedua teman Taoku, aku di sini untuk mencari Li Chen. Renfeir membungkuk dan menjawab. Apakah Anda punya undangan? Tanya seorang biksu penegak hukum dengan suara berat. Renfeir tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia membutuhkan undangan untuk bertemu Li Chen. Jika kamu tidak diundang, kamu harus menghubungi Master Li sendiri dan mendapatkan persetujuannya. Biksu penegak hukum lainnya melihat ekspresi Renfeir dan tahu bahwa dia tidak diundang. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, benar-benar tidak ada cara bagi Renfeir untuk menghubungi Li Chen. Kartu kontaknya adalah yang dia gunakan di Pulau Tianhai. Kartu itu bisa digunakan di sana, tetapi tentu saja tidak berguna di benua Beishu. Dua orang teman tahu? Tolong beritahu mereka bahwa aku adalah teman lama dari Pulau Tianhai yang datang berkunjung. Renfeir membungkuk lagi dan berkata dengan nada memohon dalam suaranya. Bukannya aku tidak ingin membantumu. Waktu Guru Li sangat berharga setiap hari. Belum lagi kami, bahkan para tetua jindan di sekte tidak akan mengganggu Guru Li kecuali jika itu penting. Kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Guru Li secara langsung. Biksu penegak hukum itu berbicara dengan sangat sopan karena dia melihat bahwa Renfeir adalah seorang kultivator wanita, dan menjelaskannya kepadanya dengan sangat jelas. Ketika Renfeir datang ke gerbang Sekte Shushan dari Gunung Neyang, dia masih sangat bersemangat. Dan semakin dekat dia dengan gerbang Gunung Sekte Shushan, semakin bersemangat pula dia jadinya. Selama beberapa tahun, dia hampir melupakan Li Chen, pria yang bercerita kepadanya setiap hari. Setelah tiba di benua Shu Utara dan mendengar tentang reputasi Li Chen, ingatannya yang hampir terlupakan menjadi jelas lagi. Dia telah menyiapkan banyak kata dalam hatinya dan ingin mengatakannya kepada Li Chen. Dia ingin menjalin kembali kontak dengan Li Chen. Dia bukan lagi gadis yang riang. Dia telah mengalami kemunduran 7 sekte utama di Pulau Tianhai, hari-hari bersembunyi setiap hari, dan rasa malu karena kurangnya sumber daya untuk berkultivasi. Dia tidak ingin terus seperti ini. Meskipun orang tuanya memiliki yayasan di Gunung Neyang, dibandingkan dengan Li Chen, ahli alkimia, yayasan itu tidak ada apa-apanya. Bahkan fondasi Gunung Neyang hanyalah apa yang Li Chen tinggalkan bersamanya. Apa yang paling banyak didengar Renfeir dalam beberapa bulan terakhir di benua Shu Utara adalah perbuatan Li Chen. Baik itu seorang kultivator dari sekte, seseorang dari bisnis, atau kultivator biasa, semua orang mengenal Li Chen. Kapanpun Li Chen disebutkan, setiap kultivator akan memandangnya dengan kagum. Tetapi sekarang dia telah tiba di gerbang Sekte Shushan, tetapi tidak dapat bertemu dengan Li Chen, apalagi pikiran lain dalam benaknya. Renfeir agak enggan, jadi dia menetap di kota di luar gerbang Gunung Sekte Shushan, berpikir bahwa dia akan dapat bertemu Li Chen jika dia tinggal di sini. Dia tinggal di kota Guanshan selama 1 malam dengan pikiran yang berkecamuk. Dia bukan seorang kultivator biasa dan memiliki cukup banyak batu roh di tangannya. Dia memilih untuk tinggal di penginapan yang cukup bagus di kota itu. Di pagi hari, pemilik penginapan membawa makanan spiritual, tetapi Renfeir melihat keluar jendela dan melihat sebuah kapal terbang di atas kota Guanshan di langit. Aura yang sangat kuat terpancar dari kapal tersebut. Kedua orang tua Renfeir merupakan kultivator jindan, jadi dia secara alami merasakan aura jindan dari nafas ini. Tamu yang terhormat, ini adalah Tuan Jindan yang akan mengunjungi Tuan Li. Tuan Jindan lewat di sini setiap hari pada waktu seperti ini. Pelayan itu menjelaskan sambil tersenyum ketika dia melihat bahwa Renfeir sangat khawatir dengan kapal terbang di langit. Bagaimana kau tahu dia seorang kultivator jindan? Renfeir melirik pelayan itu, yang tampaknya berada di level kedua pemurnian Qi. Dia tidak percaya bahwa pelayan itu bisa merasakan aura kultivator di dalam perahu terbang itu. Guru Li adalah ahli alkimia, seorang ahli yang dapat memurnikan ramuan tingkat 3. Kecuali guru jindan, kultivator lain tidak memenuhi syarat untuk menemui Guru Li, kata pria itu dengan sedikit rasa bangga dan puas diri. Dilihat dari penampilan pelayan itu, jika Anda tidak mengenalnya dengan baik, Anda akan mengira dia dekat dengan Li Chen. Turunlah, si pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengarnya menerimanya dengan sepenuh hati. Renfeir merasa seolah-olah kata-kata itu ditujukan kepadanya,
Jadi dia melambaikan tangannya dan memberikan instruksi kepada pelayan. Pelayan itu membungkuk dan berjalan pergi, tidak menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang hanya dengan satu kata. Renfreyer menatap kosong ke arah perahu terbang yang semakin menjauh, dan secercah harapan terakhir di hatinya hancur saat ini. Adik kecil, panggilnya lembut, dengan tatapan penuh kenangan di matanya, dan diakhiri dengan desahan tak berdaya. Dia kembali ke Gunung Xiangyang dengan kapal terbang hari itu dan tidak pernah menyebutkan mencari Li Chen lagi. Bab 278 Pertumbuhan. Benua Shu Utara. Untungnya, hal itu tidak menimbulkan konflik besar. Kedua arhat dari kuil Chiba memiliki metode rahasia khusus yang memungkinkan mereka berhasil menghindari radius besar dari sekte Shenluo. Tentu saja, hal ini juga terkait dengan lingkungan geografis khusus pegunungan Siwan. Kedua arhat itu masuk jauh ke dalam cakupan pengaruh binatang buas di pegunungan 100.000, sehingga mustahil bagi sekte Shenluo untuk melacak mereka. Akan tetapi, sejak saat itu, kedua arhat dari kuil Qianye tampaknya telah menghilang, dan sekte Shenluo bertanya-tanya apakah kedua arhat itu telah mati di tangan binatang buas dari 10.000 gunung. Ketika Li Chen mengetahui bahwa dua arhat dari kuil Qianye muncul di Xiwandashan, dia memiliki beberapa tebakan dalam pemahamannya. Namun, klon Li Tianba telah bersembunyi di puncak Wanjian. Jadi bahkan jika kedua arhat benar-benar datang untuk Li Tianba, itu akan sia-sia. Namun, Li Tianba tidak langsung menerima tugas ketiga tersebut setelah memilihnya untuk misi tahun keduanya. Sebaliknya, ia diam-diam meninggalkan sekte dan menerima tugas tersebut setelah tiba di dekat target misi. Sehingga ia dapat dengan cepat menyelesaikan tugas ketiga untuk tahun keduanya. Selama sisa waktu itu, Li Tianba tidak pernah meninggalkan puncak Wanjian. Selama 2 tahun terakhir, Li Chen telah kehilangan antusiasme awalnya terhadap kekecewaan. Dulu dia biasa menyalakan satu tungku ramuan tingkat 3 setiap hari, tetapi kemudian dia hanya membakar satu tungku setiap 10 hari. Tetapi baik sekte Shushan maupun perusahaan dagang Beishu tidak berkeberatan dengan hal ini. Dia melakukan hal itu karena dia mendengarkan nasihat gurunya, Tetua MA. Pada awalnya, ia menerima sejumlah besar tugas untuk menerjemahkan ramuan tingkat 3. Di sisi lain, ini untuk latihan lebih lanjut, sehingga seseorang dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyampaikan ramuan tingkat 3. Namun, Li Chen telah mempertahankan kecepatan cerobong asap satu tungku ramuan kelas 3 setiap hari, yang akan berdampak signifikan pada master sertifikat lainnya. Situasinya lebih baik dengan gurunya, Tetua MA. Di antara ramuan tingkat 3 yang dapat menghilangkan Tetua MA, hanya ramuan tingkat 3 tingkat rendah yang akan mempengaruhi, dan bisnis ramuan tingkat 3 lainnya tetap normal. Namun, tidak semua ahli yang mendokumentasikan dapat memahami ramuan tingkat 3 dengan lebih dari 2 obat spiritual tingkat 3 seperti Penatua MA, yang bertentangan dengan konsisten dengan Li Chen. Ditambah dengan tingkat keberhasilan dan kualitas Li Chen dalam sertifikasi, ahli sertifikasi lain yang menyempurnakan ramuan tingkat 3 yang rendah hampir tidak akan memiliki peluang untuk membuat ramuan lagi. Siapa yang bersedia menyerahkan ramuan yang dapat digunakan untuk membuat 3 ramuan tingkat 3 berkualitas tinggi kepada seorang ahli yang meyakinkan yang tidak yakin? Untuk mencegah Li Chen membuat musuh dengan ahli yang dikarakterisasi lainnya tanpa alasan. Dan karena levelnya telah dipertahankan tanpa kegagalan dan dia tidak perlu lagi berlatih, Tetua MA membujuknya untuk mengurangi jumlah ramuan kelas 3 yang dimurnikannya. Tentu saja, ini juga karena 3 sekte utama jalan lurus memiliki ramuan tingkat 3 yang terbatas, dan tidak ada jaminan bahwa Li Chen dapat merevisi tungku ramuan tingkat 3 setiap hari. Saat ini, Li Chen dapat menerbitkan satu tungku ramuan tingkat 3 dalam 10 hari. Yang meminta untuk bertindak jauh lebih banyak dari sebelumnya. Duduk di bangku batu di puncak Qijian, Li Chen menyaksikan pemandangan di kejauhan. Ada secangkir teh spiritual di depannya. Kelas spiritual 3 telah menjadi konsumsi hariannya, yang merupakan salah satu alasan mengapa ia mencapai puncak tahap pembangunan fondasi akhir hanya dalam waktu 2 tahun. Sekalipun ada persediaan ramuan tingkat atas, mungkin akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun lagi untuk mencapainya. Namun, dengan cakupan teh spiritual kelas 3 setiap hari dan berbagai sarana tambahan penghancur lainnya, ia mampu meningkatkan levelnya hingga puncak tahap pembangunan fondasi akhir hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena Vive Elemensky Gathering Array di Danau Rohnya, ketika dia mencapai puncak tahap akhir pembangunan fondasi, energi spiritual di Danau Roh telah dimurnikan secara ekstrim. Dia merasa bahwa dia hanya terpaku lagi dari alam inti emas. Namun, langkah satu ini tampaknya seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Setidaknya ia telah mencapai level ini selama sebulan, namun belum membuat kemajuan lebih lanjut. Dia dengan ringan menjentikan ramuan tingkat 2 dengan mikroskop, dan ramuan itu menggambar garis di udara sebelum menghilang. Dia mengelurkan tangannya, dan ular pengubah bentuk roh absolut, yang telah meminum ramuan tingkat 2, meletakkan kepalanya di bawah telapak tangan dan membiarkannya membeku. Saat ini, ular hantu jiwa mutlak hampir sama dengan dirinya di alam. Ular hantu jiwa mutlak telah mencapai puncak level kedua dan tidak jauh dari menjadi iblis besar level ketiga.
Diperkirakan bahwa ular pengubah bentuk roh absolut ini adalah ular pengubah bentuk roh absolut yang pertumbuhannya paling cepat dalam sejarah. Tidak ada pembudidaya lain yang memiliki kemewahan seperti Li Chen, yang memberikan ramuan tingkat tinggi kelas 2 kepada hewan peliharaannya sebagai camilan tanpa rasa pelit. Tidak peduli seberapa kayanya seorang ahli, ia tidak dapat menjamin persediaan ramuan tingkat tinggi. Anda harus tahu bahwa bahkan pengikut sejati sekte Shushan tidak dapat menjamin ramuan tingkat tinggi yang mereka butuhkan untuk posting mereka sendiri, apalagi memiliki ramuan tingkat tinggi tambahan untuk diberikan kepada hewan peliharaan mereka. Setiap kali dia memahami ramuan tingkat 2, dia memperoleh lebih dari 2 kali lipat lebih banyak daripada para ahli yang membuat ramuan. Justru karena kondisi seperti itulah ular pengubah bentuk spiritual mutlak yang gemar memakan ramuan ajaib dapat tumbuh dengan cepat. Berbicara mengenai kemampuan mempertahankan diri Li Chen, dapat dikatakan bahwa ia dapat menjadi tak terpecahkan dalam tahap pembangunan fondasi hanya dengan mengandalkan ular hantu roh absolut. Karena sifat khusus ular hantu roh absolut, bahkan kesadaran ilahi tidak dapat mendeteksinya, tetapi serangan ular hantu roh absolut dapat langsung menembus pertahanan yang melemparkan racunnya. Setidaknya di tahap pembentukan fondasi tidak dapat bertahan melawan racun ular hantu roh absolut. Diperkirakan jika benar-benar ada seorang yang menguasai tahap pendirian fondasi yang menjadi musuhnya, dia akan mati secara misterius tanpa perlu dia melakukan apapun. Tentu saja, dengan status Li Chen saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang kekuatan tempurnya. Fraksi Tetua Ji yang dulunya memusuhi dia, kini aktif menunjukkan niat baik kepadanya. Ia yakin jika Tetua Ji berani menunjukkan sedikit saja kebencian terhadapnya, para pesaing lain dalam faksi Tetua Ji mungkin akan mencoba menghalanginya, atau bahkan menampilkan Tetua Ji demi keuntungan mereka sendiri. Meskipun Li Chen mengurangi jumlah pil yang disulingnya, tingkat peralatan penyulingannya meningkat pesat. Kecuali kenyataan bahwa ia tidak dapat mempublikasikan senjata ajaib karena wilayah kekuasaannya, ia dapat mempublikasikan berbagai jenis senjata ajaib dan peralatan spiritual lainnya dengan mudah. Di antara komoditas perusahaan dagang Beishu, senjata ajaib yang bertanda Li Chen telah menjadi barang yang sangat dicari oleh para biksu seperti ramuan ajaibnya. Senjata spiritual yang diproduksi oleh Li Chen dapat dibuat menjadi senjata spiritual yang 2 tingkat lebih tinggi dari materialnya, dan kualitasnya tidak kalah sama sekali. Jika jumlah senjata spiritual yang diproduksinya tidak dibatasi, bahkan mungkin akan berdampak pada pasar. Kau akan segera melampauku. Li Chen mengelus ular pengubah bentuk roh absolut dan menginginkannya pada dirinya sendiri. Meskipun kekuatan ular pengubah bentuk roh absolut meningkat pesat, ia masih muda dan, selain kesetiaannya yang berwawasan, kecerdasannya tidak terlalu tinggi, sehingga ia tidak dapat memahami apa yang dikatakannya. Ia berbicara dari lubuk hatinya. Ia merasa bahwa jika ia terus seperti ini, ia tidak akan dapat menemukan peluang untuk melakukan terobosan dalam 10 tahun. Sejujurnya, jangan menghabiskan waktu 10 tahun. Bahkan jika butuh waktu 40 atau 50 tahun, dia akan sangat mudah untuk menembus tahap jin dan di usianya. Namun, dia tidak puas dengan itu. Dia hanya memilih lagi dari Golden Core Stage, dan dia ingin mengambil langkah ini secepat mungkin. Ia biasanya bermitra dengan jin dan, yang memberikan perspektif yang sangat berbeda dari sebelumnya. Saat itu, belum lagi para pihak yang menelepon jin dan, bahkan para pihak yang menelepon pihak Yuan Ying akan datang kepadanya untuk meminta bantuan. Maka pengaruhnya akan benar-benar membuatnya aman. Dia meminum teh spiritual tingkat 3 itu dalam satu teguk, dan merasakan tamparan kekuatan spiritual di danau spiritual dalam tubuhnya yang menimbulkan riak-riak setelah teh spiritual tingkat 3 itu masuk ke dalam kedalaman. Namun mustahil bagi danau spiritual itu untuk menghasilkan kekuatan spiritual lagi. Bahkan tubuh taunya telah mencapai puncak sejak lama. Puncak ini telah datang setelah berlatih, seni ilahi pelindung tubuh Fajra, dan buku rahasia pedang iblis. Satu-satunya efek dari secangkir teh spiritual kelas 3 ini adalah membuat pikiran sedikit lebih jernih, dan semua efek lainnya sia-sia. Sebuah teratai putih muncul di bawah kakinya, lalu sosoknya menghilang bersama teratai putih itu. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di dalam gua. Guanya telah mengalami banyak perubahan dibandingkan 2 tahun lalu. Berbagai tanaman hias spiritual dan dekorasi yang berharga membuat aula gua menjadi sangat mewah. Ini adalah hadiah yang dikirim oleh para pendeta yang datang untuk meminta ramuan. Para pendeta yang datang untuk meminta ramuan telah mencoba segala cara untuk memberikan hadiah. Setiap kali mereka melihat ketiga kakak laki-lakinya, wajah mereka berseri-seri dan senjata spiritual di tubuh mereka ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kakak perempuan tertua baru saja dipromosikan ke tahap inti emas dan masih menyendiri. Jadi dia kehilangan banyak manfaat. Dia mengabaikan benda-benda spiritual langka di aula dan berjalan ke ruang pelatihan. Teratai emas tingkat 3 kini jauh lebih besar dari 2 tahun lalu. Ini adalah hasil dari infrastruktur berkelanjutan dengan benda-benda spiritual tingkat 3. Justru karena teratai emas kelas 3 dan koi roh murni, energi spiritual dan lingkungan di ruang pelatihan begitu luar biasa. Terlepas dari apakah dia berlatih atau tidak, dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya di gua ini. Dia mengeluarkan lembaran batu giok dan ukiran dengan indera ilahinya. Itu adalah lembaran giok untuk formasi susunan.
Karena tugas sekte untuk ramuan kelas 3 memberikan banyak poin kontribusi, dia memiliki cukup poin kontribusi untuk dibelanjakan, dan dia menukarnya dengan sejumlah besar formasi pengetahuan. Namun, formasi pengetahuan ini tidak memungkinkannya untuk menerobos dan menjadi formasi master. Mengenai masalah menerobos formasi master, dia juga meminta Yinshilan untuk membantu bertanya kepada gurunya, Master Luo. Menurut Master Luo, diperlukan pencerahan untuk menerobos formasi master. Dan dengan keberadaan kuantum 01, Li Chen dapat memecahkan pengetahuan apapun tentang formasi melalui data. Hal ini memungkinkan Li Chen memecahkan masalah dalam formasi dengan lebih cepat, tetapi juga menghilangkan kesempatannya untuk memperoleh wawasan. Untungnya, hal ini tidak mempengaruhi penerapan formasinya. Sekarang di bidang formasi, ia tidak berbeda dengan master formasi sebenarnya. Dalam banyak level perhitungan, ia bahkan telah melampaui beberapa formasi master. Tepat pada saat dia diam-diam memikirkan pengetahuan tentang formasi tersebut, dia tiba merasakan tiba sesuatu. Dan kesadarannya memasuki ruang komputer dan terhubung dengan kuantum 01. Kuantum 01 memproyeksikan tampilan ke matanya, dan yang dilihatnya adalah rumus dan data yang tak terhitung jumlahnya, ditampilkan seperti layar yang diperbarui. Sepertinya masih diperlukan eksperimen baru. Dia sangat paham dengan rumus dan data ini serta tahu apa artinya. Ini adalah penelitian yang benar-benar baru, dan ia berencana untuk menyebarkan satelit di orbit bumi rendah. Data di area ini, termasuk berbagai teknologi, sebenarnya lengkap di kuantum 01 dan tidak memerlukan banyak kesulitan. Namun dalam operasi sebenarnya, ia telah gagal sebanyak 5 kali, yang merupakan studi paling gagal yang pernah ditemuinya. Meskipun ia hanya gagal 5 kali, Anda harus tahu bahwa ia memiliki banyak dukungan data dan dukungan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya oleh para pendahulunya. Dalam keadaan normal, seharusnya tidak terjadi kegagalan yang berkelanjutan. Namun setelah 5 kali gagal, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan dari data kegagalannya, yaitu bahwa dunia yang ia tinggali ternyata tidak berbentuk bola. Ia masih ingat bahwa pada percobaan pertama, untuk mengurangi dampak percobaan, ia membawa roket rakitan itu ke dasar langit ke-33. Dia tidak menambahkan metode pukulan abadi apapun ke dalam roket, paling-paling dia menggunakan metode pemurnian untuk memperkuat material. Tanpa sarana memikirkan apapun, roket memasuki surga ke-33 sebagaimana yang dibayangkannya, dan mampu terus-menerus mengirimkan data waktu nyata kepadanya melalui komunikator. Roket mungkin tampak seperti produk teknologi tinggi, namun sebenarnya kesulitan teknis terbesar terletak pada mesin roket. Chip berukuran mikron yang diproduksinya memiliki daya komputasi besar saat digunakan pada roket. Ia mengira bahwa material yang ditingkatkan melalui sarana peralatan pemurnian setidaknya dapat membuat roket mencapai kemampuan teknis roket di kehidupan sebelumnya tanpa menggunakan sarana pengolahan apapun. Dengan akumulasi data yang lengkap, tingkat keberhasilan peluncuran sangat tinggi bahkan jika dunia tempat kita berada berbeda. Namun berdasarkan data pemantauan, roket tersebut terus terbang, menembus langit ke-33, dan mencapai ketinggian orbit yang ditentukan. Tetapi kemudian roket itu terbang semakin jauh dan tidak pernah kembali. Dalam percobaan pertamanya ini, Li Chen mengira bahwa data planet tempat ia berada di dunia ini tidak sama dengan data planet di kehidupan sebelumnya. Maka ia melakukan perhitungan ulang berdasarkan data yang ada. Hal ini menyebabkan dilakukannya percobaan kedua, ketiga, dan kelima. Tetapi hasil setiap percobaan adalah roket tidak dapat lagi kembali ke posisi yang telah ditentukan. Namun, roket yang diluncurkan dalam 5 percobaan ini tidak sia-sia. Ia memperoleh sejumlah besar data. Bab 279 Kekuatan. Li Chen berada sekitar 100 mil di luar sekte. Tetapi tempat ini tidak dapat dianggap meninggalkan gerbang gunung karena masih dalam jangkauan pemantauan tertinggi dari pembentukan sekte tersebut. Ketika seorang kultivator Jindan tiba di sini, ia akan ditemukan oleh formasi sekte. Dia terbang ke atas dan berhenti hanya ketika mencapai ketinggian 10.000 meter. Pada titik ini, kemampuan pemantauan formasi besar di bawah menjadi jauh lebih lemah. Bagaimanapun, ini dekat dengan surga ke-33, dan kekuatan spiritual akan sangat terganggu. Dia mengeluarkan roket dari cincin antariksanya. Sejak menjadi tamu Beishu Trading Company, Beishu Trading Company akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi semua kebutuhannya. Perusahaan dagang super besar seperti Beishu Trading Company tentu tidak sebanding dengan perusahaan dagang kecil yang pernah bekerja sama dengannya di Pulau Tianhai. Segala macam barang, baik yang rohani maupun yang fana, akan diserahkan tidak peduli berapa banyaknya asalkan dia dapat menyebutkan namanya. Hal ini memungkinkannya menghasilkan hidrogen cair dalam jumlah cukup untuk melakukan eksperimennya sesuai keinginannya. Sedangkan untuk cangkang roket, logam biasa semacam ini mudah dibuat, dan dengan penguatan api roh matahari merah, tidak lebih buruk dari logam paduan antariksa kehidupan sebelumnya. Roket raksasa itu dipasang di landasan peluncuran, yang bukan benda biasa melainkan perahu terbang yang dimodifikasi. Landasan peluncuran digantung 10.000 meter di udara, menahan roket besar itu. Li Chen memeriksa waktu dan mengkalibrasi ulang waktu pada chip di dalam roket dengan waktu pada instrumen pemantau. Karena dia satu-satunya yang melakukan percobaan,
Tidak perlu ada pertimbangan upacara apapun. Dengan pikirannya, ia menyalakan mesin roket, dan api pun menyembur ke bawah. Semua klip pengikat pada landasan peluncuran terpisah secara otomatis, dan roket perlahan terbang ke atas karena dorongan yang kuat. Dia melakukan semua ini di sini tanpa khawatir akan ketahuan oleh biksu lain. Dengan status dan kedudukannya, beberapa hobi pribadi yang berlebihan tidak akan menimbulkan masalah. Selain itu, ia dikenal sebagai pemurni senjata yang jenius, jadi wajar baginya untuk bereksperimen dengan metode pemurnian senjata. Setelah roket memasuki jangkauan 33 langit, kondisi roket hanya dapat diketahui melalui instrumen pemantauan. Keuntungan meluncurkan roket pada ketinggian 10.000 meter adalah menghemat banyak bahan bakar. Peluncur roket semacam ini yang dapat melayang pada ketinggian 10.000 meter tidak akan mungkin dilakukan dengan teknologi kehidupan sebelumnya jika tidak menggunakan kultivasi abadi. Tentu saja, karena roket kali ini ditembakkan secara langsung, bahan bakar yang dikonsumsi jauh lebih banyak daripada peluncuran roket biasa. Dengan dihilangkannya dua fase, menurut perhitungan kuantum 01, bahan bakarnya cukup bagi roket untuk mencapai ketinggian yang ditentukan. Saat tahap pertama roket terpisah, roket telah terbang keluar dari atmosfer padat dan gravitasi bumi menjadi sangat lemah. Mesin roket tahap kedua menyala, mendorong roket lebih jauh ke atas hingga mencapai ketinggian yang ditentukan. Li Chen, yang berdiri di bawah, tampak ngeri di matanya. Pikirannya terus terfokus pada data dari kuantum 01, yang mengungkapkan beberapa rahasia dunia ini kepadanya. Nyalakan fungsi kamera. Ketika roket terpisah di tahap kedua dan bagian anak panah roket bergantung pada sedikit bahan bakar terakhir untuk mempertahankan ketinggiannya. Dia menggerakkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang dalam. Meskipun dia telah menebak beberapa fakta dari 5 percobaan sebelumnya. Ketika dia benar-benar mengonfirmasi tebakannya melalui percobaan ini, dia masih tidak dapat mempercayai penemuannya. Fungsi kamera pada roket dihidupkan, tetapi karena tidak banyak bahan bakar yang tersisa, ia tidak dapat menjamin berapa lama roket dapat bertahan pada ketinggian tersebut. Berbeda dengan ide awalnya untuk menempatkan satelit pengintai di langit, setelah banyak percobaan, ia menjadi kurang tertarik untuk menempatkan satelit pengintai dan lebih tertarik untuk mengejar kebenaran. Roket itu bertahan selama 35 detik sebelum akhirnya kehabisan bahan bakar dan jatuh. Roket itu bergesekan dengan atmosfer dengan kecepatan tinggi saat jatuh dan berubah menjadi bola api. Li Chen tidak merasa menyesal atas kegagalan ke-6, ia juga tidak merasa sedih atas hilangnya sebuah roket. Tidak seperti kehidupan sebelumnya, nilai segala sesuatu di dunia kultivasi abadi sangatlah rendah. Bahkan jika bukan karena permintaannya, perusahaan perdagangan Beishu tidak akan menerima pesanan dengan nilai serendah itu. Biaya terbesar roket biasa adalah waktunya. Ya, waktu seorang ahli alkimia sangatlah berharga. Pabrik manufaktur yang ia bangun di puncak Qijian menggunakan formasi ruang angkasa, biaya waktu yang ia habiskan di sana miliaran kali lipat dari nilai bahan yang digunakan dalam percobaan. Li Chen datang ke ruang proyeksi tempat pekerjaan manufaktur dilakukan, dan dia mengimpor video yang direkam oleh peralatan pemantauan ke dalam peralatan proyeksi. Tempat ini, termasuk seluruh pabriknya, berbeda dari dunia luar budidaya abadi. Segala sesuatu di sini dibangun dengan gaya kehidupan sebelumnya. Meskipun ruang proyeksi digunakan olehnya sendiri, namun tetap dibangun dengan gaya bioskop kecil. Dekorasi dan perlengkapan internalnya merupakan hasil usahanya selama bertahun-tahun. Barang-barang yang tampak biasa saja di kehidupan sebelumnya, kini menjadi mungkin berkat usaha kerasnya dalam memulihkan teknologi. Artinya, dalam dunia pembudidayaan makhluk abadi, seseorang memiliki bantuan pemikiran ilahi dan sejumlah besar data teknis dalam kuantum 01. Jika tidak, hanya akan menjadi angan-angan belaka bagi seseorang untuk memulihkan teknologi dari kehidupan sebelumnya. Terutama setelah ia mempelajari cara memperbaiki peralatan, ia tidak perlu lagi menggunakan tungku busur listrik untuk membuat banyak peralatan. Sebagai gantinya, ia menggunakan api roh matahari merah, yang menghemat banyak waktu dan memungkinkannya menyelesaikan banyak hal hanya dalam waktu 2 tahun. Setelah dia duduk, sebuah gambar muncul di layar di depannya. Gambar itu adalah pemandangan bumi dari atas. Yang membuat kulit kepalanya geli adalah dia tidak melihat tepian bumi. Dia hanya melihat seluruh benua Beishu dan beberapa pulau yang dekat dengan benua Beishu, dan di luarnya ada lautan. Meski kami tahu daratan ini sangat luas, kami tidak menyangka hanya benua Shu Utara yang tertangkap melalui fotografi ketinggian ultra tinggi. Tahukah Anda, pada ketinggian ini, di kehidupan sebelumnya, seseorang bisa saja menangkap garis besar sebuah planet. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah kelengkungan bumi. Awalnya ia mengira bumi itu datar. Hal ini berdasarkan data yang dikirim kembali dari beberapa peluncuran roket yang gagal, yang dianalisis oleh kuantum 01. Tetapi menurut gambar ini, bumi masih mempunyai kelengkungan, tetapi kelengkungan itu terlalu kecil. Sedemikian kecilnya sehingga jika bumi di bawah kakinya masih berbentuk bola, ia tidak dapat membayangkan betapa besarnya planet ini. Dia menggelengkan kepalanya. Tampaknya rencana awalnya untuk membuat satelit akan gagal. Dilihat dari gambar ini,
Dia harus membatalkan semua penelitiannya sebelumnya tentang luar angkasa dan membuat serangkaian teori baru tentang luar angkasa. Dia tidak kekurangan waktu. Dalam tahap pembangunan fondasi saat ini, dia dapat hidup selama 200 tahun. Begitu dia berhasil mencapai tahap ramuan emas, masa hidupnya akan meningkat menjadi 500 tahun. Dia punya banyak waktu untuk mempelajari ulang dan merumuskan seperangkat teori ruang angkasa yang sesuai dengan dunia ini, tetapi waktu ini jelas tidak akan singkat, jadi dia memutuskan untuk mengesampingkan keinginannya terhadap ruang angkasa untuk sementara waktu. Tentu saja, ada cara alternatif. Pada ketinggian 10.000 meter, dekat dengan langit ke-33, ia dapat menggunakan pesawat tanpa awak untuk memasang satelit sementara di ketinggian rendah. Hanya sedikit pembudidaya yang bersedia mendekati tanda 10.000 meter, terutama karena terlalu berbahaya. Pengendalian ketinggian oleh pembudidaya tidak seakurat miliknya. Bagi kebanyakan kultivator, ketinggian yang mereka tempuh di udara tidak akan melebihi 3.000 meter. Rasa kagum akan ketinggian adalah sesuatu yang dikembangkan oleh para kultivator sejak mereka pertama kali menjadi kultivator. Hanya kultivator pada tahap jindan atau lebih tinggi yang dapat memasuki surga ke-33. Karena sedikitnya pembudidaya pada tahap jindan dan di atasnya, dan luasnya langit, drone dilengkapi dengan pola formasi yang menyembunyikan fluktuasi energi spiritual, dan hanya menggunakan gelombang mikroradio dari kehidupan sebelumnya untuk berkomunikasi dengan tanah. Gelombang mikroradio ini, yang tidak ada hubungannya dengan energi spiritual, tidak akan diperhatikan oleh para pendeta, sehingga sangat mengurangi risiko ketahuan. Li Chen mengalihkan target penelitiannya ke pesawat nirawak yang dapat bertahan lama di udara. Dalam hal ini, jauh lebih sederhana karena tidak perlu mempertimbangkan keterbatasan penggunaan benda-benda biasa. Keterampilannya dalam menyempurnakan peralatan sudah sangat tinggi, dan keterampilan formasinya hampir setara dengan seorang ahli formasi. Dia juga telah mengalami beberapa tahun studi dan penelitian dalam bidang teknik mesin dan ilmu elektronik. Dapat dikatakan bahwa dia telah menggabungkan kebijaksanaan dari kehidupan sebelumnya dan dunia kultivasi abadi. Masalah energi yang paling sulit di kehidupan sebelumnya adalah yang paling mudah dipecahkan. Batu roh itu sangat kecil, tetapi menyimpan sejumlah besar energi spiritual di dalamnya. Jika batu roh kualitas sedang digunakan, daya yang dikonversi cukup untuk menerbangkan drone selama beberapa bulan. Sementara Li Chen melakukan penelitiannya, klonnya Li Tianba di pegunungan 10.000 harus keluar lagi. 2 tahun adalah waktu yang sangat singkat bagi kultivator manapun, tetapi selama 2 tahun ini, kultivasi Li Tianba maju pesat. Li Tianba, yang duduk di samping 5 pedang terbang tingkat sihir di puncak-puncak Wanjian, auranya hampir menyatu dengan aura puncak Wanjian. Nampaknya niat pedangnya tidak dapat dibedakan dari puncak Wanjian. Jika ada kultivator di sekte Senluo yang mengenalnya, mereka mungkin akan terkejut melihat seberapa cepat peningkatan level kultivasinya. Aura di tubuhnya telah mencapai tahap akhir pembangunan fondasi. Hanya dalam waktu 2 tahun, ia telah meningkat dari tahap tengah pembangunan fondasi ke tahap akhir pembangunan fondasi, dan hampir mencapai tahap puncak pembangunan fondasi. Ini adalah kecepatan kultivasi yang sangat tak terbayangkan. Namun pada kenyataannya, kecepatan kultivasi ini dicapai secara alami. Selain bantuan sejumlah besar ramuan tingkat atas, itu juga karena pengaruh pembunuhan New Zero, seorang kultivator jindan, pada niat pedangnya. Sejak kembali ke puncak Wanjian saat itu, niat pedang Li Tianba telah tumbuh dengan sangat cepat. Angin tiba-tiba bertiup di puncak Wanjian, dan angin tersebut semakin kencang. Kalau diraba dengan teliti, ternyata yang terjadi bukan angin, melainkan dia yang sedang memisahkan niat pedangnya dari hubungan dengan puncak Wanjian. Puncak Wanjian tidak lagi sama seperti sebelumnya. Lokasi tempat setiap pedang terbang dimasukkan telah diperkuat dengan bahan pemurnian senjata, dan bagian yang diperkuat dari 10.000 pedang terbang tersebut terhubung ke seluruh puncak Wanjian. Saat ini, kecuali bagian inti puncak Wanjian, Penatua Lu telah menghabiskan banyak upaya untuk merancang gambar desain senjata sihir puncak Wanjian dan mengumpulkan bahan pemurnian. Hanya bahan pemurnian inti tingkat 3 yang belum digunakan, dan sisanya telah diselesaikan oleh Li Tianba. Selama Li Tianba membuat bahan pemurnian inti kelas 3 menjadi inti senjata ajaib puncak Wanjian sesuai dengan persyaratan, puncak Wanjian dapat diubah menjadi senjata ajaib. Tentu saja, pekerjaan ini hanya dapat dilakukan setelah ia mencapai tahap inti emas. Saat ini, ia telah melakukan semua yang ia bisa. Dia menarik energi pedang ke tubuhnya dan perlahan berdiri. Auranya sama sekali tidak bisa disembunyikan. Niat pedangnya yang tinggi ditambah dengan wilayah kekuasaannya yang hampir mencapai puncak pembangunan fondasi, kekuatan tempurnya kini telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Dia juga tidak menyangka bahwa tanpa batasan niat pedang, efek kultivasinya dengan meminum ramuan tingkat atas akan begitu baik. Bahkan tubuh asli Li Chen, tubuh Tao tanpa noda, tampak lebih lambat dari kecepatan kultivasinya. Kedua belah pihak mengonsumsi ramuan tingkat atas untuk berlatih sesuai toleransi maksimum mereka, dan semuanya bergantung pada kemampuan tubuh Tao masing-masing dalam menyerap energi spiritual. Li Chen juga mendapat bantuan dari teratai emas kelas 3 dan koi roh murni. Belum lagi Li Chen juga menggunakan teh roh kelas 3 sebagai minuman hariannya.
Namun, kecepatan kultivasinya masih belum secepat Li Tianba. Perbedaannya mungkin terkait dengan tubuh yang sangat yang dan tubuh yang sangat yin yang dibentuk Li Tianba setelah berlatih udara ungu yang datang dari timur. Demi menyeimbangkan yang ekstrim dan yin yang ekstrim, Li Tianba mempertahankan kondisi manusianya di siang hari dan berlatih niat pedang melambung ke langit. Pada malam hari, tubuh berubah menjadi tubuh yang memurnikan mayat. Tubuh ini tidak memerlukan latihan teknik apapun untuk menyerap energi spiritual secara aktif. Tubuh secara alami akan menyerap energi dingin dan yin antara langit dan bumi ke dalam tubuh. Penemuan ini terjadi 2 tahun lalu, saat ia mengubah dirinya ke kondisi pemurnian mayat di malam hari dan merasakan perubahan dalam tubuhnya. Tampaknya karena meminum ramuan tingkat atas beberapa waktu lalu, kondisi yang ekstrim dari kondisi manusia melampaui kondisi yang ekstrim dari kondisi pemurnian mayat, jadi setelah transformasi ke kondisi pemurnian mayat, tubuh secara naluriah menyesuaikan diri dan menyerap udara dingin dan yin dengan gila-gilaan. Dia menemukan kelainan itu pada hari kedua. Semua peningkatan dalam wujud manusia dan wujud mayatnya tercermin dalam peningkatan alamnya, yang berarti dia telah memperoleh efek kultivasi 2 kali lipat. Anda harus tahu bahwa pada siang hari, ia meminum ramuan tingkat atas untuk berlatih dalam wujud manusianya. Tetapi pada malam hari, ia tidak meminum ramuan tingkat atas karena kekuatan obatnya memerlukan waktu untuk dicerna. Antara yin dan yang, ia setara dengan mengonsumsi 2 kali lipat jumlah ramuan tingkat atas setiap hari untuk membantu kultivasinya sendiri. Secara alami, efek ini membuat kecepatan kultivasinya melampaui tubuh aslinya. Sebenarnya bukan salah Li Tianba jika dia tidak menyadari hal ini sebelumnya. Pertama, ia mempraktikkan tubuh Tao yang diubah oleh udara ungu yang datang dari timur, yang merupakan tubuh Tao yang belum pernah muncul dalam karya klasik manapun. Karakteristik tubuh Tao ini membutuhkan waktu eksplorasi diri yang panjang. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tidak akan ada orang seperti Li Tianba yang menggabungkan hidup dan mati menjadi satu. Setidaknya tidak ada catatan tentang siapapun di zaman kuno yang memiliki keadaan seperti itu dalam buku-buku sejarah. Li Tianba lahir karena kecelakaan, dan karena kurangnya pengetahuan Li Chen tentang budidaya makhluk abadi, kecelakaan itu berubah menjadi klon. Juga karena kemampuan tubuh asli Li Chen, klon Li Tianba mampu berkembang pesat dan mencapai tubuh Tao yang tidak dikenal ini melalui udara ungu yang datang dari timur. Kedua, meskipun Li Tianba memiliki guanya sendiri sebelumnya, namun gua itu berada di puncak Wanjian. Bahkan jika dia yakin bahwa Tetua Jian tidak akan menemukan guanya, dia tidak berani berubah menjadi mayat di bawah hidung Tetua Jian. Baru sekarang, ketika dia berlatih sendiri, dia mempunyai kesempatan untuk berubah antara wujud pemurnian mayat dan wujud manusia kapan saja. Bab 280 Kekuatan Ilahi. Li Tianba memotret tubuh Tao-nya tubuh Tao Tai Chi. Sepertinya kabar dari sang guru tidak bisa dirahasiakan lebih lama lagi, gerutunya dalam hati. 2 tahun telah berlalu, dan Penatua Jian belum muncul, yang telah menimbulkan beberapa spekulasi di kalangan sekte tersebut. Li Tianba masih bisa mendapatkan beberapa informasi di dalam sekte tersebut. Informasinya tidak diperoleh dengan berteman dengan sesama murid, tetapi dibeli dengan batu roh. Ada kekuatan dalam sekte yang memimpin diri dalam penjualan informasi. Dia menyadari hal ini setelah mendengar keluhan lain menyebutkannya saat dia menyelesaikan misi. Saat ini, kekuatan yang menjual informasi akan mengirimkan berbagai berita dari sekte tepat waktu setiap beberapa hari, dan harga yang dimintanya tidak tinggi, hanya sekitar 100 batu roh per bulan. Belakangan ini, menurut rumor tentang Tetua Jian, semakin banyak yang menduga bahwa Tetua Jian sedang menyendiri untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Bahkan ada tetua Jindan yang berinisiatif datang ke puncak Wanjian dan ingin berkunjung, tetapi mereka dihentikan oleh Li Tianba. Meskipun Li Tianba berada di puncak Wanjian, bahkan tetua Jindan mungkin tidak dapat menyakitinya, tetapi jika memungkinkan untuk mengurangi masalah, dia tidak akan membawa masalah ke puncak Wanjian. Dengan kemampuannya untuk secara bebas memobilisasi niat pedang puncak Wanjian, kekuatan tempurnya di puncak Wanjian hampir cukup untuk melawan tahap tengah Jindan. Awalnya, dia berencana untuk menghabiskan seluruh waktunya dalam pemandangan di puncak Wanjian kecuali untuk 3 misi sekte setiap tahun dan tidak meninggalkan puncak. Namun rencana tidak dapat mengimbangi perubahan, dan kerajaannya telah mencapai titik di mana ia harus keluar dari puncaknya. Ia perlu menemukan tubuh asli Li Chen dan mengambil beberapa pil pelindung meridian, pil penstabil jiwa, pil kebangkitan, dan pil pemecah gunung sebagai persiapan untuk pembuatan pil berikutnya. Ia telah merencanakan hal ini akan memakan waktu lebih dari 4 tahun. Tetapi siapa yang mengira bahwa ia akan mencapai level yang diinginkannya hanya dalam waktu 2 tahun. Li Tianba tidak berencana memberitahu siapapun tentang perjalanan ini, dia ingin pergi dengan tenang. Masih belum jelas apakah Patriark Lu telah kembali ke penginstalan, tetapi selama belum 100% dipastikan bahwa Tetua Jian telah menerobos ke tahap jiwa baru lahir melalui penginstalan, tidak ada tetua inti emas yang berani menyerang formasi puncak Wanjian. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang keselamatan puncak Wanjian dalam jangka pendek, tetapi dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan besar tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Ini juga alasan mengapa dia begitu cemas.
Dia perlu ditingkatkan ke tahap inti emas dan sepenuhnya mengubah puncak Wanjian menjadi senjata ajaib untuk memastikan keamanan puncak Wanjian. Sebagai seorang pedang berbakat, pentingnya Wanjian Feng dia sudah jelas. Tanpa bantuan niat pedang Wanjian Feng, niat pedang tidak dapat ditingkatkan dengan cepat. Sampai batas tertentu, tingkatkan niat pedang bahkan lebih sulit daripada meningkatkan tingkat pukulan seseorang. Puncak Wanjian. Menurut perkiraannya, puncak Wanjian sangat penting untuk mendakinya, setidaknya sebelum tahap Jin dan akhir. Tanpa Wanjian Feng, kecepatan pengeremannya akan turun secara signifikan. Meskipun dia pergi dengan diam-diam, tidak peduli seberapa sembunyi-sembunyi dia bergerak, dia tetap tidak bisa menyembunyikan formasi sekte tersebut. Langkah teratai, untuk melarikan diri. Li Tianba menutup puncak Wanjian dan formasi itu sepenuhnya diaktifkan dan dalam mode perlindungan otomatis. Dia sendiri berubah menjadi sinar cahaya pedang dan terbang keluar dari gerbang gunung. Sosok Li Tianba muncul dan menghilang dalam kegelapan bersama dengan kilatan bunga teratai putih. Sekarang jarak satu langkahnya telah mencapai 200 meter. Dia menoleh kembali ke arah gerbang gunung Sekte Senluo, sedikit ketidakberdayaan tampak di wajahnya. Siapapun yang mengira bahwa sebagai murid sejati Sekte Senluo, dia harus selalu berhati-hati. Sekte Iblis tetaplah Sekte Iblis. Alasan lain mengapa dia pergi diam-diam adalah karena dia tidak ingin satupun dari rekan-rekan muridnya mengetahui tentang performanya. Penduduknya di puncak Wanjian telah membuat banyak rekan yang hadir iri. Menyerangnya di dalam sekte. Ia baru merasa lega setelah tidak dapat melihat gerbang gunung lagi. Di tebing pegunungan Siwan, di dalam gua yang ditumbuhi tanaman merambat, dua biksu yang tak bernyawa tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka adalah dua arhat dari kuil Chiba, Jin Arhat dan Jinana Arhat. Saat itu, mereka tertutup debu dan tampak bahwa mereka telah berada di dalam gua tersebut dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Beberapa tahun yang lalu, Zixin Arhat dan Zihui Arhat memasuki pegunungan Siwan dan diburu oleh Sekte Senluo. Sekte Senluo mengira kedua arhat itu telah jatuh ke mulut binatang roh, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya tidak jauh dari pos pemeriksaan Gunung Batas, menggunakan metode rahasia agama Buddha untuk memalsukan kematian mereka dan berubah menjadi makhluk fana dan menunggu di sana. Ketika kebijaksanaan dan kecerdasan membuka mata mereka, vitalitas juga muncul dalam diri mereka. Bahkan debu di tubuh mereka pun terkikis oleh kekuatan spiritual saat kekuatan mereka pulih, meninggalkan mereka dalam keadaan tanpa noda. Pikiran yang bijak dan bijaksana menggunakan metode rahasia untuk menjaga hubungan spiritual satu sama lain, sehingga mereka terbangun pada saat yang sama. Saudara Zihui, apakah kamu merasakan sesuatu? Zixin Arhat tidak berbicara lama, dan dia bertanya perlahan. Ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan sesuatu, sang Arhat bijaksana tidak akan terbangun. Orang itu telah meninggalkan gerbang Sekte Senluo. Jawab Arhat bijak itu dengan tenang. Zixin Arhat tidak meragukan jawaban Zihui Arhat. Alasan mengapa kuil Qianye mengirim Zihui Arhat untuk mencari kemungkinan perwujudan bodhisattva adalah karena Zihui Arhat berasumsi melihat takdir. Di antara beberapa kekuatan magis agama Buddha, kekuatan mengetahui nasib dianggap sebagai salah satu yang relatif istimewa. Pengetahuan tentang kehidupan lampau tidak hanya seperti mata dewa yang mampu melihat sejauh 1000 mil, tidak juga seperti telinga dewa yang mampu mendengar semua suara, tidak juga seperti kaki dewa yang mampu menempuh jarak puluhan juta mil sehari. Namun, meramal takdir adalah kekuatan magis yang paling misterius. Mengapa kuil Qianye sangat yakin bahwa Li Tianba adalah perwujudan bodhisattva? Salah satu alasan utamanya adalah karena peramalan nasib yang mengamati masa lalu Li Tianba. Masa lalu Li Tianba kosong, seolah-olah dia tidak pernah menjadi anak-anak dan tampak dewasa saat dia muncul. Bahkan dewa yang bereinkarnasi tidak memiliki cara seperti itu. Dia telah berlatih, setiap langkahnya mekar teratai, dan saudara Zihui perlu mencari tahu di mana dia lewat terlebih dahulu. Zixin Arhat mulai berbicara dengan normal, dan dia melanjutkan. Tentu saja. Setelah beberapa saat, dengan ekspresi lelah di wajahnya, dia mengeluarkan peta giok, menandainya di sana, dan kemudian menutup matanya untuk beristirahat. Meramal nasib dapat mendeteksi masa depan orang lain. Jika itu adalah peristiwa yang tidak penting, biayanya tidak berarti. Tetapi jika Anda ingin melakukan eksplorasi terperinci terhadap suatu tempat tertentu, Anda harus membayar harga yang cukup mahal untuk mendapatkannya. Fatesik, milik Wisdom Arhat hampir selalu digunakan dalam peristiwa-peristiwa yang paling penting bagi kuil Chiba. Zixin Arhat mengambil slip giok itu dan melihat bahwa suatu tempat tertentu pada peta di slip giok itu ditandai dengan lokasi dan perkiraan jangka waktu. Dia menghitung waktu dalam pikirannya. Meskipun dia telah berpura-pura mati untuk waktu yang lama, penilaiannya terhadap waktu masih sangat akurat. Ia pun memejamkan mata dan beristirahat, untuk memulihkan kondisinya ke puncaknya. Meskipun, Lotus Blossom with Every Step, hanyalah level awal dari Divine Foot Skill, kecepatan gerakannya masih tak terhentikan. Menariknya. Tujuan kedua arahat itu bukanlah untuk membunuh Li Tianba, melainkan membawa Li Tianba kembali ke kuil Qianye hidup-hidup. Selama Li Tianba dibawa kembali ke kuil Qianye dan metode yang digunakan di kuil itu digunakan,
Li Tianba secara alami akan mampu memperoleh kebijaksanaan dan mengingat semua hal tentang kehidupan masa lalunya. Alasan lain mengapa kuil Qiannya membayar harga yang sangat mahal adalah karena kuil itu tidak ingin bodhisattva yang bereinkarnasi menjadi seorang yang berkuasa iblis. Bagi sekte Buddha, itu tidak hanya akan menyebabkan kehilangan seorang bodhisattva yang bereinkarnasi, tetapi bahkan akan mengakibatkan keterlibatan iblis itu memiliki satu jiwa baru lahir lagi. Ayo berangkat. Setelah beberapa saat, sang arhat bijak berdiri dan berkata, energi aneh yang mirip dengan energi spiritual melindungi mereka. Li Tianba sangat suka menggunakan langkah teratai untuk bepergian. Kecepatan dan perasaan bebas sejalan dengan niat sepeda. Tentu saja, dia juga sangat berhati-hati sepanjang jalan. Dia mengerahkan kekuatan spiritualnya secara maksimal dan merasakan semua kemungkinan bahaya. Bahkan ketika menggunakan Lotus Step by Step, seseorang harus mempertahankan sejumlah kekuatan sehingga ketika menghadapi bahaya, seseorang dapat mengaktifkan Lotus Step by Step lainnya kapan saja dan melarikan diri sejauh mungkin. Sejak dia menjadi target Penatua Yu dan memberitahukan Jindan New Zero Independent memasang jebakan untuk menghadapinya, dia tahu bahwa musuhnya mungkin telah naik ke level Jindan. Satu-satunya cara yang dimilikinya saat ini untuk melindungi dirinya saat menghadapi bertanding Jindan adalah teratai mekar di setiap langkah. Dia sudah sangat berhati-hati. Menurut penilaiannya, tidak seorang pun dapat melacaknya karena kecepatannya terlalu cepat. Bahkan jika seorang ahli mengetahui bahwa dia telah meninggalkan sekte, mereka tidak akan dapat mengejarnya. Dan dia tidak memberitahu siapapun tentang rutenya, jadi tidak mungkin dia bisa dicegat sepanjang jalan. Ia yakin dapat mencapai dan melewati Jieshan Pass sebelum fajar. Setelah tubuh asli Li Chen berulang kali menerobos formasi pihak benar dan jahat di jalur gunung batas, Li Tianba juga dapat menerobos formasi di jalur gunung batas dan melewati pertahanan kedua formasi tersebut dengan bebas. Dewa dan Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kesadarannya, dan suara-suara Buddha pada kesadarannya seperti banjir. Li Tianba berdiri di atas batu. Kakinya ditopang oleh bunga teratai putih yang muncul dari udara tipis, dan dia tidak bergerak sama sekali. Zixin Arhat mengatupkan kedua tangannya dan terus melantunkan kitab suci Buddha. Dia sebenarnya tidak jauh dari batu itu. Ia juga menanamkan kekuatan supranatural. Ia membayangkan telepati, kekuatan supranatural yang dapat memengaruhi pikiran orang lain. Telepati Arhat bijaksana berada pada tahap tingkat pemula, sehingga jangkauan pengaruhnya terbatas. Namun faktanya telepati dapat menjadi kekuatan magis dalam agama Buddha pasti memiliki ciri-ciri khususnya sendiri. Energi mental yang dipancarkan oleh telepati membentuk perisai pelindung yang tidak hanya dapat menyembunyikan kekuatan spiritualnya dan arhat bijaksana, tetapi juga menghalangi persepsi bahaya sang penerimaan. Yang terakhir lebih penting. Persepsi seorang pendeta terhadap bahaya sangat erat kaitannya dengan kekuatan mentalnya sendiri. Sangat sulit untuk menutup persepsi bahaya ini. Semakin dekat jarak dan semakin besar perbedaan kekuatan, semakin kuat persepsi bahayanya. Arhat hati bijaksana menggunakan energi spiritual telepati untuk menyembunyikan dirinya dan arhat kebijaksanaan sejauh 10 meter dari batu yang akan melewati Li Tianba. Persepsi yang kurang. Li Tianba waspada sepanjang perjalanan, dan bahkan menyesuaikan diri dengan pikiran spiritualnya, tetapi dia tidak menemukan dua arhat yang hanya berjarak 10 meter. Menyembunyikan diri bukanlah fungsi telepati yang paling utama. Fungsi terbesarnya adalah mempengaruhi pikiran orang lain. Sama seperti sekarang, serangan apapun terhadap Li Tianba dapat memicu pengungsi, langkah teratai, yang telah lama dipersiapkan. Para dewa dan Buddha yang dilihatnya di langit dan suara-suara Buddha yang didengarnya semuanya adalah pengaruh yang diberikan kepadanya oleh arhat yang bijaksana. Ketika pikiran Li Tianba dikendalikan, ia kehilangan kendali atas tubuhnya, dan semua upaya untuk melarikan diri menjadi mustahil. Mereka perlahan mendekati Li Tianba. Bagi mereka, jarak 10 meter hanyalah satu langkah saja. Li Tianba. Li Chen, yang berada jauh di puncak Cijian di cabang Shushan, berhenti menyeruput teh di udara. Saat pikiran klon Li Tianba terpengaruh, tubuh asli merasakannya. Aliran kesadaran mengikuti hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara tubuh asli dan klon dan memasuki tubuh jiwa klon Li Tianba. Begitu kesadaran Li Chen memasuki tubuh Li Tianba, dia langsung merasakan ilusi mental yang sama seperti klonnya Li Tianba. Untungnya, fungsi peringatan dini kuantum 01 menemukan bahwa pikiran mempengaruhi dan mengirimkan peringatan spiritual tepat waktu, memberikan kesempatan untuk menarik kesadarannya dari klonnya Li Tianba. Sial, kenapa kuil Qiannya tidak mau melepaskanku? Gerutu Li Chen dalam hati. Bab 281 Serangan Balik. Meskipun keberadaan Li Tianba terlalu istimewa, beberapa cara mengendalikan kelahiran tidak akan berubah. Dia terhubung dengan jiwa Li Tianba dan membiarkan kuantum 01 meminjam indera kelima Li Tianba untuk mengamati situasi di sana. Kemudian, dengan mengendalikan mayatnya sendiri, dia langsung melewati Li Tianba dan mengendalikan tubuhnya dari jarak jauh. Arhat kebijaksanaan tersenyum. Dengan kemampuan telepati, pada jarak sedekat itu, bahkan jika Li Tianba berada di tahap inti emas,
Selama tingkat pukulannya tidak lebih tinggi darinya, dia akan terpengaruh oleh telepati. Belum lagi Li Tianba baru berada di tahap akhir pembangunan. Bagaimana dia bisa menahan serangan jarak dekat telepati? Biksu yang telah jatuh ke dalam ilusi telepati tidak mampu membebaskan dirinya. Inilah keyakinan arhat kebijaksanaan. Padahal, jika Li Tianba juga tidak menguasai kekuatan gaib, setiap langkahnya mekar teratai dan Li Tianba tidak diakui sebagai bodhisattva, kuil kiannya tidak akan mampu mengirimkan Zixin Arhat dan Zihui Arhat. Sebagai pewaris kekuatan supranatural, Zixin Arhat dan Zihui Arhat sangat langka bahkan di kuil Chiba. Karena munculnya banyak orang-orang berbakat di kuil Chiba pada generasi-generasi sekarang, maka fondasi seperti ini pun terbangun. Telepati dari Arhat yang bijaksana dan pengetahuan takdir dari Arhat yang bijaksana keduanya hanya tersedia sekali dalam 1000 tahun, dan biasanya dilindungi di kuil kiannya. Melalui telepatinya, sang Arhat bijaksana tidak hanya dapat menarik Li Tianba ke dalam ilusi mental, tetapi juga merasakan pikiran Li Tianba dan menentukan keadaan Li Tianba saat ini. Oleh karena itu, dia yakin bahwa Li Tianba tidak akan mampu melawan. Apalagi Arhat bijaksana yang berdiri di sana juga cukup santai. Mereka semua berusaha mendekati Li Tianba, tetapi pada saat yang sama mereka tidak ingin menggunakan harta untuk mengikat Li Tianba begitu cepat. Bagi Li Tianba, mereka tinggal di pegunungan Shiwanda selama lebih dari 2 tahun. Meskipun beragama Buddha, mereka juga ingin menikmati perasaan kemenangan. Hati-hati, sang Arhat bijak tiba-tiba menjadi waspada dan berteriak pelan. Peramal menyampaikan sebuah pengingat. Dia tidak tahu dari mana pengingat itu berasal, tetapi ini hanya akan terjadi ketika ada bahaya. Sang Arhat kebijaksanaan sedikit terkejut, dan pada saat yang sama ketika sang Arhat kebijaksanaan mengeluarkan peringatan, Li Tianba, yang seharusnya tidak bergerak sama sekali, ikut bergerak. Secara teori, dalam dunia pertasan abadi, seseorang yang menguasai yang dikendalikan oleh telepati tidak dapat kembali mengendalikan tubuhnya sebelum melepaskan diri dari kendali telepati. Namun, klon Li Tianba tidak termasuk di sini. Pikiran Li Tianba sendiri memang dikendalikan oleh telepati dan jatuh ke dalam pengaruh tak terbatas para dewa dan Buddha. Namun, Li Tianba masih merupakan pemurni mayat asli. Selain itu, Kuantum 01 tidak terpengaruh oleh telepati dan dapat dengan jelas merasakan lingkungan Li Tianba. Memungkinkan Li Chen memiliki tujuan yang jelas saat mengendalikan klonnya Li Tianba. Pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan Li Tianba. Dikombinasikan dengan niat pedang yang luar biasa dari Li Tianba, kekuatan dasar pedang kelas 3 hampir dapat mencapai batas kekuatan senjata ajaib. Li Chen mengayunkan pedang kelas 3 dengan seluruh kekuatannya. Dengan kata lain, Arhat bijaksana merasakan bahaya terlebih dahulu dan mengeluarkan peringatan, yang memungkinkan Zixin Arhat menghindar ketika pangkal pedang tingkat 3 tertutupnya, sehingga terhindar dari pukulan yang mematikan. Sang Arhat bijaksana menggunakan telepati, tetapi karena ia memercayainya, ia tidak memasang perlindungan apapun terhadap dirinya sendiri. Dengan kekuatan seorang Arhat, menyergap seorang pendukung fondasi seperti Li Tianba sudah membuat Zixin Arhat merasa terhina. Zixin Arhat menghindari pedang yang mematikan itu, tetapi lengannya tersapu oleh pangkal pedang tingkat 3 dan terpisah dari tubuhnya. Li Tianba tidak menghentikan gerakannya. Sambil menghunus pedangnya, ia mengaktifkan langkah teratai, dan sosoknya menghilang dari tempatnya. Seluruh gerakannya semulus udara yang mengalir. Di hadapan kedua Arhat itu, dia tidak hanya melukai salah satu dari mereka, tetapi juga berhasil melarikan diri. Segala sesuatu terjadi terlalu cepat dan bahkan Arhat kebijaksanaan pun melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ketika Li Tianba menghunus pedangnya, sang Arhat bijaksana sedang melihat sekeliling dan tidak memberikan perhatian utama padanya. Ketika Li Tianba dikurung dengan pedangnya, Arhat kebijaksanaan berbalik dan menyerangnya. Tetapi dia telah menggunakan langkah demi langkah teratai untuk menghilang, dan serangan Arhat kebijaksanaan meleset. Li Tianba tidak berhenti berlari. Sosoknya terus melesat maju pada jarak 200 meter. Ketika Arhat bijak itu melihat Li Tianba melarikan diri, dia tidak mengejarnya. Dia untuk mengejarnya. Dia datang ke sisi Zixin Arhat dan mengunci lengan Zixin Arhat yang patah dengan kekuatan spiritual. Dia tidak begitu khawatir dengan lengan Zixin Arhat yang patah, tetapi khawatir jika Li Tianba secara paksa melepaskan telepatinya, Zixin Arhat akan menderita serangan balik dari kekuatan gaibnya. Adapun Li Tianba, setelah melakukan bunga teratai di setiap langkah, dia berada di luar jangkauan telepati, dan pikirannya tidak lagi terpengaruh oleh ilusi telepati. Ia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan terus melakukan langkah teratai untuk menjauh dari kedua Arhat tersebut. Dia tidak berhenti sampai dia terus-menerus melakukan bunga teratai di setiap langkah dan mencapai pos pemeriksaan pegunungan batas. Saat dia mendekati pos pemeriksaan pegunungan batas, dia tidak perlu lagi khawatir tentang dua Arhat yang mengejarnya. Biasanya ada beberapa tetua jindan dari sekte Senluo yang menjaga tempat ini, dan formasi tersebut bahkan dapat mendeteksi tanah jindan terlebih dahulu. Kuil Chiba sialan, meskipun keberadaan Li Tianba sangat istimewa,
Dia tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada yang ditemukan ketika Li Tianba dipelajari oleh kuil Qianye. Dia juga tahu dengan jelas bahwa apa yang disebut teori yang disampaikan adalah omongan kosong belaka. Hilangnya kloningannya Li Tianba berdampak besar pada Li Chen. Mustahil bagi Li Chen untuk menguasai warisan ilmu pedang sendirian. Ini membutuhkan dedikasi dan ketekunan penuh. Keberadaan Li Tianba memungkinkan Li Chen memiliki tingkat kekuatan tempur tertentu sebagai pendekar pedang. Yang terpenting, ketika Li Tianba berada di luar dan berjanji dengan beberapa hal berbahaya, dia dapat memastikan keselamatan tubuh asli Li Chen. Li Chen menganggap Li Tianba sebagai bagian dari dirinya, tidak berbeda dengan saudara-saudaranya sendiri, kecuali bahwa mereka telah meninggalkan tubuhnya. Dia tentu saja marah karena kuil Qianye ingin memotok tangan dan kakinya. Memikirkan saudara-saudaranya, Li Tianba tak kuasa menahan diri untuk melihat lengan kanan Zixin Arhat yang digendongnya. Alasan mengapa dia mengambil lengan diagnosis saat itu adalah, di satu sisi, hal itu nyaman dilakukan, dan di sisi lain, juga karena dia menganggap kehilangan lengan diagnosis akan membuat Zixin Arhat semakin sulit untuk menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang terputus. Sekalipun lengan pemutusan dan tidak langsung diambil, lengan pemutusan masih dapat disambungkan kembali oleh Zixin Arhat dengan menggunakan ramuan yang dapat memperbaiki anggota tubuh yang terputus. Adapun niat pedang yang melilit di lengan kanan, dengan adanya dua arahat di sini, tidaklah sulit untuk mengeluarkannya. Belum lagi butuh waktu lama bagi lengan itu untuk tumbuh kembali ke ukuran yang sama seperti aslinya. Bahkan jika ia ingin mengembalikan lengan aslinya ke ukuran yang sama seperti bagian tubuh lainnya, butuh waktu lebih dari 10 tahun. Selama periode ketika anggota tubuh yang terputus belum pulih, latihan Zixin Arhat akan sangat mempengaruhi. Li Tianba ingin menghancurkan lengan kanan Zixin Arhat, tetapi tiba-tiba dia berhenti. Dia melihat sebuah cincin kecil dan indah di jari lengan yang patah itu. Dia tidak bisa menahan tawa. Ini membuatnya lebih bahagia daripada saat dia memotong salah satu lengan Zixin Arhat. Dapat dikatakan bahwa serangan pedangnya tadi telah membalas sebagian penyergapan kecil yang dilakukan oleh kedua arahat itu. Dia tidak hanya memotong salah satu lengan Zixin Arhat, tetapi dia juga mengambil cincin luar angkasa Zixin Arhat. Tentu saja, setelah melihat cincin luar angkasa, Li Tianba juga menebak bahwa status Zixin Arhat di kuil Qianye pasti sangat luar biasa. Perlu Anda ketahui bahwa bahkan di antara para leluhur Jindan di sekte besar, kebanyakan dari mereka menggunakan gelang penyimpanan, dan cincin ruang angkasa umumnya hanya dimiliki oleh sedikit sekali kekuatan Jindan yang memiliki kekuatan besar. Indra spiritualnya menyapu seluruh cincin ruang angkasa. Namun sayang Zixin Arhat tidak mati, sehingga rencana untuk mendobrak batasan cincin ruang angkasa dan memeriksa bagiannya gagal. Cincin angkasa itu ada di tangan. Selama dia terus menggunakan niat pedangnya, suatu hari dia akan mampu mematahkan batasan cincin angkasa itu. Li Tianba mengenakan cincin luar angkasa di leher dan mulai memikirkan penyergapan. Dia sangat berhati-hati sepanjang jalan, dan memilih lembah itu hanyalah keputusan yang tiba-tiba dari memikirkan. Bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa dia akan mencapai batu itu. Ia merasa tidak bisa lagi menyembunyikan keberadaannya. Mungkinkah itu kemampuan untuk melihat takdir? Dia langsung menebak idenya. Setelah menguasai keterampilan dasar kekuatan magis kaki, bunga teratai bermekaran di setiap langkah, baik dia maupun tubuh aslinya, Li Chen, mulai menyelidiki aspek kekuatan magis ini. Khususnya di pihak Li Chen, karena identitasnya sebagai ahli cerminan, saat ia berbincang dengan beberapa biksu Jindan yang tengah mencari ramuan, ia akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaannya janji biksu Jindan tersebut bisa menjawabnya. Dia juga mempelajari beberapa pengetahuan tentang kekuatan magis kuil Qianye dan mengetahui bahwa ada kekuatan magis seperti melihat takdir. Dalam hal kekuatan supranatural, penelitian umat Buddha terhadapnya melampaui para praktisi lainnya. Kultivator lain hanya akan mencoba menguasai kekuatan supranatural setelah mencapai tahap jiwa baru lahir, tetapi agama Buddha memberikan kekuatan supranatural, membentuk pewarisan kekuatan supranatural dari rendah ke tinggi, yang memungkinkan penguasa untuk menggunakan kekuatan supranatural sampai batas tertentu saat mereka lemah. Tentu saja tidak banyak kekuatan magis yang dapat digunakan agama Buddha untuk pewarisan seperti itu, hanya 4. Tetapi keempat macam pewarisan kekuatan supranatural inilah yang membuat para guru agama Buddha memiliki lebih banyak kesempatan untuk memiliki kekuatan supranatural guna melindungi diri mereka. Dengan kata lain, karena Li Chen adalah seorang ahli yang dikarakterisasi yang terkenal di jalan yang benar, dia tidak ragu untuk menanyakan rahasia hal-hal seperti itu. Jika tidak, Li Tianba sendiri tidak akan mampu mengetahui banyak informasi tentang kekuatan magis. Li Tianba kembali memikirkan kemampuan yang membuatnya jatuh ke dalam ilusi. Kemampuan itu bukanlah ilusi yang diciptakan oleh formasi. Persepsinya. Dia langsung terjerumus ke dalam ilusi yang membuatnya semakin ketakutan. Bahkan jika ia terjebak dalam serangkaian ilusi yang besar, tidaklah mudah untuk membuatnya kehilangan otonominya dan membiarkan tubuh dan pikirannya sepenuhnya dikendalikan oleh ilusi tersebut. Itu telepatinya. Ia kembali memikirkan kekuatan supranaturalnya, dan kulit kepalanya terasa mati rasa.
Mungkinkah kuil Chiba benar-benar mengirimkan dua orang arhat yang memiliki kekuatan supranatural hanya untuk memenuhi teorinya tentang penampakan Buddha yang tidak diketahui kebenaran atau kepalsuannya? Semakin ia membesarkan, semakin terasa nyata, karena dengan langkah teratainya, bagaimana ia bisa dikendalikan dengan mudahnya? Wajahnya tampak muram, dan dia hampir ingin segera kembali ke sekte Shenluo, karena dia tidak tahu apakah visi takdir akan mengetahui keseluruhan tubuh aslinya Li Chen. Takdir akan terdeteksi sangat tinggi. Namun, ia harus mendapatkan ramuan yang dapat membuat pil, yang merupakan langkah kunci dalam mempromosikan ramuan emas. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu dulu, Li Tianba berkata dalam hati dengan suara yang dalam. Dia mengeluarkan lembaran giok dan menyalin penampakan Zixin Arhat dan Zihui Arhat ke dalam lembaran giok tersebut melalui rekaman kuantum 01. Dan dia juga menambahkan telepati dan takdir yang dimiliki oleh kedua arhat tersebut. Dia tidak peduli apakah kedua arhat itu benar-benar menguasai dua kekuatan gaib itu. Dia mengeluarkan pedang terbang yang tidak berguna, mengikatkan slip giok ke pedang terbang, dan menggunakan metode pesan pedang terbang untuk mengirimkannya ke pos penjagaan di Jieshan Pass. Dia tidak menggunakan identitasnya sendiri, yang dianggap sebagai pesan anonim. Penerima pesannya adalah tetua Jindan yang menjaga Jieshan Pass. Setelah melakukan semua ini, dia bergerak mendekati suatu tempat. Ini adalah titik lemah dalam formasi yang telah dilalui berkali-kali oleh tubuh asli Li Chen. Sangat mudah juga bagi Li Tianba untuk menggunakannya. Setelah melewati formasi besar sekte Shenluo dan formasi besar jalan lurus berturut-turut, dia sekali lagi tiba di cakupan pengaruh jalan lurus. Ia menemukan arah yang benar, dan memanfaatkan kegelapan, ia mengerahkan segenap tenaganya untuk melakukan lotus step by step untuk menjauh. Bab 282 Pertemuan. Saat fajar menyingsing, Li Tianba tidak berhenti bergerak. Ia tidak bergerak ke satu arah saja, melainkan terus mengubah rutenya agar pergerakannya tidak dapat diprediksi oleh Fate Sense. Dia tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi setidaknya lebih baik daripada tidak melakukan apapun yang berdampak signifikan pada kecepatannya. Dia tidak berani tinggal di suatu tempat. Peramalan itu seperti ikatan yang memaksanya untuk sangat berhati-hati. Meski begitu, cakupan pengaruh orang memang jauh lebih stabil, dan Li Tianba tidak membahas masalah apapun di sepanjang jalan. Ini mungkin juga terkait dengan fakta bahwa dia tidak memiliki aura iblis sedikit pun. Saat dia ingin mencapai lokasi sasarannya, dia tiba-tiba berhenti. Alasan mengapa Li Tianba berhenti adalah karena dia merasakan sedikit perubahan pada cincin luar angkasa di pengukurannya. Pembatasan pada cincin luar angkasa menghilang secara misterius. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemilik asli cincin antariksa, Zixin Luohan, telah meninggal dunia. Itulah alasannya mengambil cincin antariksa secara otomatis dicabut. Dia telah berencana menghabiskan waktu lama untuk mencoba memecahkannya, tetapi tampaknya hal itu tidak perlu. Kematian Zixin Luohan bukan hanya karena Li Tianba melaporkan lokasinya, tetapi juga karena ia kehilangan lengan dan mengalami trauma mental. Telepati. Atau dengan kata lain, semua kemampuan yang melibatkan pikiran, termasuk kekuatan supernatural, akan mengalami serangan balik setelah dipatahkan. Belum lagi saat Zixin Arhat menggunakan telepatinya, Li Tianba bukan hanya secara paksa mematahkan batasan telepatinya, ia juga memotong lengannya dengan pedang, yang memperparah efek serangan balik saat ia menggunakan telepatinya. Arhat kebijaksanaan menyelamatkan arhat hati kebijaksanaan dan menstabilkan kondisinya. Jika Li Tianba tidak menyampaikan berita mereka kepada sekte Shenluo, maka mungkin Zixin Arhat masih bisa bertahan hidup. Setelah pesan yang dikirim oleh Li Tianba diterima oleh sesepuh Jindan dari sekte Shenluo, pesan tersebut sangat dihargai oleh sekte tersebut. 2 tahun yang lalu, 2 arhat menyerang pegunungan Siwan dan menghilang. Luka-luka yang dialami Zixin Arhat membuatnya tidak mungkin menggunakan teknik rahasia apapun untuk menyembunyikan dirinya. Jadi dia hanya bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Pada akhirnya, kedua arhat itu membuat pilihan mereka. Arhat Zixin memimpin para pengejarnya pergi sendiri, dan Arhat Zihu melarikan diri sendiri. Li Tianba menghela napas panjang dan senyum puas muncul di wajahnya. Kematian Zixin Arhat merupakan kejutan yang tak terduga, dan dengan sekte Shenluo yang memburunya, setidaknya Zihui Arhat tidak punya waktu untuk menggunakan, melihat takdir, untuk melacaknya. Li Tianba tidak ragu lagi. Dia tidak menyangka bahwa petunjuk akan menyelesaikan masalah yang paling banyak ditanyakannya. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke bawah. Di suatu lembah, sosoknya melewati lembah dan menghilang di pinggir sungai. Tempat ini dekat dengan sekte Shushan, dan sebuah formasi telah disiapkan menggunakan 108 bendera kelas 3. Kecuali seorang yang mirip Nas Chen Sol datang ke sini, tidak seorang pun dalam formasi tersebut dapat dilukai. Rekan tahu, lama tidak melompat, Li Tianba menatap Li Chen yang tengah duduk dalam formasi, tersenyum dan membungkuk. Rekan tahu, sudah lama kita tidak melompat. Li Chen pun tersenyum dan memberi hormat pada kloningannya. Meskipun mereka telah bertemu dengan cara ini berkali-kali, dia tetap melakukannya setiap kali mereka bertemu. Masing-masing 3 pil pelindung pembuluh darah, pil penenang jiwa, pil kebangkitan,
dan pil pemecah gunung. Li Chen mengeluarkan 5 botol giok dan melemparkannya. Bagaimana kalau kita berkompetisi dengan sesama penganut Tao untuk melihat siapa yang dapat membuat ramuan itu terlebih dahulu? Li Tianba mengambil 5 botol giok, menyimpannya tanpa melihatnya, dan merekomendasikan. Apakah itu masuk akal? Li Chen bertanya sambil tersenyum. Tubuh asli dan klon saling memandang dan tertawa bahak. Siapa yang bisa merasakan kebanggaan di hati Li Chen? Setelah beberapa tahun bekerja keras, ia dan klonnya mencapai tahap akhir pembangunan dari tahap pemurnian Qi. Sekarang tubuh asli dan klon berada di pihak mereka sendiri. Keduanya adalah pengikut sejati dari sekte besar, dan identitas mereka sangat istimewa. Tak perlu dikatakan lagi, Li Chen sendiri, identitasnya sebagai ahli bersertifikat berarti dia tidak perlu lagi menganggap dirinya sebagai murid sejati. Melampaui sebagian besar tetua inti emas. Meskipun Li Tianba memiliki sedikit teman di sekte Shenluo, statusnya tidak rendah sama sekali. Gurunya sedang dalam proses menerobos tahap Naschen Soul. Asal ia mampu melalui masa sulit ini, ia akan mampu melambung menuju kesuksesan. Ngomong-ngomong, aku mendapatkan cincin angkasa Arhat dari kuil Qianye. Ini kesempatan bagus untuk membaginya bersamamu. Li Tianba teringat sesuatu, melepaskan cincin angkasa itu dan melemparkannya ke Li Chen. Hanya jika klon dan tubuh asli itu adalah satu dan sama, maka mereka akan begitu acuh tak acuh terhadap cincin angkasa yang tak terkendali milik seorang kuat jindan dari sekte besar. Li Tianba adalah seorang pendekar pedang dan permintaannya terhadap objek eksternal sangat rendah. Selain itu, ini adalah cincin ruang angkasa Arhat kuil Qianye. Siapa yang tahu benda apa saja yang ada di dalamnya, yang mungkin dilacak oleh kuil Qianye. Li Chen mengambil cincin angkasa dan menyelidiki indera spiritualnya ke dalam cincin angkasa. Visibilitasnya begitu tinggi. Indera keilahiannya menyapu seluruh cincin angkasa, dan semua objek spiritual yang layak mendapat perhatiannya dikesampingkan secara terpisah. Ramuan-ramuan yang dianggap sangat berharga oleh para profesional biasa, tak layak disebut di matanya. Aku khawatir kuil Qianye akan menjadi gila sekarang. Li Chen terpaku pada dirinya sendiri. Hal pertama yang dilihatnya adalah peninggalan berbentuk hati. Ini adalah peninggalan warisan kekuatan supranatural. Yang disebut sebagai pusaka warisan kekuatan supranatural adalah para guru Buddha kuil Qianye yang telah mengembangkan kekuatan supranatural hingga tingkat tertentu. Sepanjang sejarah kuil Chiba, hanya ada segelintir guru Buddha yang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan Li Chen tidak dapat memastikan apakah warisan kekuatan magis dalam peninggalan berbentuk hati ini akan menjadi satu-satunya warisan telepati di kuil Qianye. Tentu saja, fakta bahwa kuil Chiba telah kehilangan warisan peninggalan telepati tidak berarti bahwa warisan kekuatan supranatural telah benar-benar terputus. Hanya saja, metode pewarisan kekuatan besar Buddha memudahkan generasi mendatang untuk menanamkan kekuatan supranatural Buddha. Setelah mencapai tahap Naschen Soul, mereka harus menguasai kekuatan supranatural sedikit demi sedikit dari awal melalui pemahaman mereka sendiri tentang kekuatan tersebut. Akibatnya, keunggulan awal kuil Chiba dalam hal kekuatan magis hancur total. Setelah dia menemukan bahwa relik berbentuk hati itu memiliki rahang yang sama dengan relik kaki giok, dia segera memindahkannya ke ruang komputer. Dia tahu bahwa kuil Chiba mempunyai sarana untuk melacak relik Buddha tersebut, dan hanya dengan menempatkannya di ruang komputer, relik tersebut akan benar-benar aman. Meskipun dia sangat tertarik pada telepati, dia tidak berniat menanamnya saat ini. Tidak seperti kemampuan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan kekuatan ilahi, telepati melibatkan jiwa dan berkali-kali lebih berbahaya daripada kemampuan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan kekuatan ilahi. Berdasarkan keterangan yang diperolehnya, belum pernah ada contoh seorang Buddha pada zaman Buddha yang mengajarkan telepati. Dan syarat paling dasar untuk menanamkan telepati ditetapkan pada tingkat arahat, yaitu tingkat ramuan emas. Meskipun Li Chen sangat bangga dengan jiwa dan ruhnya, ia tidak menyangka bahwa ia dapat melampaui para praktisi Buddha yang mengerahkan diri dalam jiwa dan ruh dalam hal ini. Ia tidak lagi peduli dengan relik berbentuk hati itu. Ia sekarang terjebak di puncak tahap pembangunan fondasi, hanya menunggu untuk menerobos ke tahap ramuan emas. Keberhasilan. Pokoknya, pusaka warisan telepati ada diizinkan, dan aku bisa menanamkannya kapanpun aku mau. Tetapi berpikirlah, di antara 4 jenis kekuatan sihir yang dapat diwarisi oleh kuil Qianye, dia telah mewarisi 2 di antaranya dan menguasai 1 di antaranya. Dia masih punya 1 kesempatan lagi untuk mempelajari warisan kekuatan mata dewa dari kuil Chiba. Mata Li Chen muncul pada cincin angkasa. Objek spiritual kedua yang menjadi perhatiannya adalah lingkaran emas, yang merupakan hiasan yang dipasang di kepala bagi umat Buddha. Biasa. Dia mengambil lingkaran emas itu dan menyapukan akal sehatnya ke atasnya. Dia sangat berpengetahuan tentang peralatan pemurnian dan mengetahui banyak teknik pemurnian secara rinci. Akan tetapi, lingkaran emas di tangannya bukanlah senjata ajaib dalam arti sebenarnya. Lingkaran emas tersebut terbuat dari bahan kelas 3 Zen Hard Gold. Dilihat dari teknik penempaan dan metode pemurniannya, ini bukanlah karya yang berkualitas tinggi. Namun, harta karun agama Buddha tidak pernah diukur dari teknik pemurniannya.
senjata sihir biasa. Li Chen sedikit penasaran. Kultivator di tahap pembentukan pondasi? Namun jika Anda berpikir tentang keistimewaan lingkaran emas itu, hal yang tak terbayangkan ini akan menjadi bisa dipahami. Seolah-olah kehilangan pemilik aslinya, lingkaran emas itu tercetak dengan jejak spiritualnya tanpa usaha apapun. Tentu saja, ini masih jauh dari penyempurnaan lingkaran emas secara menyeluruh. Tetapi ini dapat memungkinkannya melepaskan sebagian kekuatan lingkaran emas dan mengetahui penggunaan lingkaran khusus emas tersebut. Jika kita berbicara tentang lingkaran emas agama Buddha, orang akan berpikir tentang 3 lingkaran agama Buddha, yaitu lingkaran terlarang, lingkaran emas, dan lingkaran ketat. Namun lingkaran emas di tangan adalah jenis lingkaran emas lain, yang disebut lingkaran hati dan merupakan harta langka yang dapat meningkatkan semangat. Li Chen memasang pita hati di kepalanya. Meski terlihat sedikit aneh, ia merasa kekuatan spiritualnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Yang paling menakutkan adalah setelah kekuatan spiritualnya ditingkatkan, ia menjadi sangat agresif. Jika ia dapat mempelajari metode menyerang dengan pikiran, kekuatan lingkaran hati itu akan menjadi lebih kuat. Selain itu, dengan adanya lingkaran jantung, jarak yang dapat ditempuh untuk melakukan langkah teratai dapat menjadi 2 kali lipat. Ini hampir setara dengan efek tahap berikutnya dari Shen Zutong, A World Away. Dalam hal menyelamatkan nyawa, lingkaran jantung ini benar-benar harta yang tak ternilai. Zixin Arhat tidak menggunakan lingkaran jantung saat berhadapan dengan Li Tianba. Tentu saja, efeknya hampir sama, baik Zixin Arhat menggunakan hard hope atau tidak. Li Chen memicu dan melemparkan lingkaran jantung itu ke Li Tianba. Dibandingkan dengan tubuh aslinya, klon Li Tianba lebih membutuhkan lingkaran jantung. Dengan lingkaran jantung, jarak lotus step by step kuat. Selain itu, harta karun tambahan semacam ini juga cocok untuk para praktisi pedang. Li Tianba tidak akan bersikap sopan. Karena mereka adalah satu tubuh, ia mengambil pita hati itu dan langsung mengenakannya di kepalanya. Mengenai masalah pemurnian, efeknya akan sama ketika tubuh asli Li Chen dan klon Li Tianba menyempurnakannya. Jejak mental bersifat universal, jadi kita hanya perlu menyalurkan lingkaran hati secara menyeluruh setelah kembali. Li Chen mengeluarkan pedang terbang kecil lainnya. Pedang terbang ini terbuat dari batu giok dan hanya seukuran jari. Ini adalah senjata ajaib yang sebenarnya. Namun menurut visinya dalam menyempurnakan senjata, kualitas pedang terbang ini jelas merupakan yang terbaik di antara senjata-senjata ajaib. Tetapi berpikirlah, bagi Zixin Luohan, seorang arhat di kuil Chiba yang telah menguasai kekuatan supranatural, bagaimana mungkin senjata sakti di tangan merupakan benda biasa? Dan dengan memeriksa benda-benda spiritual di cincin angkasa, Li Chen juga dapat menilai bahwa Zixin Arhat lebih suka tidak memiliki apapun daripada memiliki sesuatu yang berlebihan dalam hal senjata ajaib. Satu-satunya senjata ajaib di seluruh cincin angkasa, kecuali lingkaran hati, adalah pedang terbang ajaib giok ini. Sebenarnya, satu-satunya senjata ajaib yang sebenarnya adalah pedang terbang giok. Li Chen memusatkan perhatiannya pada benda spiritual terakhir, yaitu sebuah jimat dengan aura yang sangat aneh. Kualitas jimat itu melampaui semua jimat yang pernah dilihatnya. Meskipun dia tidak dapat mengenali nama asli jimat itu, dia tetap dapat menentukan fungsinya. Itu adalah jimat penyelamat hidup. Kalau tidak, dengan jimat itu, mungkin Zixin Arhat tidak akan dikepung dan dibunuh oleh sekte Shen Luo. Dia berpikir sejenak dan memutuskan bahwa setelah dia kembali, dia akan bertanya kepada seseorang dan dia mungkin akan dapat menemukan informasi rinci tentang jimat itu. Bab 283 Pemurnian Mayat. Selama periode ini, ia terus menggunakan metode mengubah rute secara acak untuk memastikan bahwa rutenya tidak dapat diprediksi. Tetapi jelas bahwa kekhawatirannya sia-sia. Karena sampai dia kembali ke puncak Wanjian sekte Shen Luo, dia tidak membahas intersepsi apapun dari kuil Qiannya lagi. Setelah mengetahui bahwa ia telah meninggalkan sekte tersebut, mereka telah mencarinya. Tetapi baru setelah ia kembali ke sekte tersebut mereka mengetahui lokasi persisnya. Ketika dia tiba di sekte tersebut, dia bersembunyi di puncak Wanjian. Bahkan para leluhur dalam sekte itu tidak memiliki kesempatan untuk melihat Li Tianba, apalagi mengetahui kondisi kerusakannya. Dia sengaja menyembunyikannya. Begitu dia menjadi tertarik pada Jindan, dia tidak perlu takut lagi pada apapun. Tidak lama setelah kembali ke sekte, dia mengetahui berita tentang Zixin Arhat dan Zihui Arhat. Zixin Arhat dibunuh, dan seorang pendeta dari kuil Qiannya maju dan membawa kembali Zihui Arhat. Tidak heran kuil Qiannya tidak memiliki energi untuk melacak Li Tianba. Arhat bijaksana tidak dapat beristirahat dengan tenang ketika ia dikejar oleh begitu banyak pembudidaya iblis di 10.000 gunung. Pada saat Arhat kebijaksanaan diselamatkan, Li Tianba telah kembali ke sekte Shen Luo. Akan lebih merepotkan di masa depan. Cincin ini adalah cincin ruang angkasa milik Zixin Arhat. Alasan dia mengatakan demikian adalah karena kuil Qiannya pasti tahu bahwa dia telah memotong lengan Zixin Arhat dan mengambil cincin luar angkasa. Dengan kata lain, kuil Qiannya mengetahui bahwa ia mempunyai peninggalan kaki giok yang diwariskan dari tradisi kaki dewa, dan peninggalan berbentuk hati yang diwariskan dari tradisi telepatinya.
Sekalipun tidak ada izin untuk memikirkannya, hanya dua warisan-warisan kekuatan sihir ini yang akan membuat kuil Qianye tidak akan membiarkannya pergi. Tentu saja, tidak akan ada masalah baginya untuk tetap tinggal di sekte Shenluo. Tetapi selama dia meninggalkan sekte tersebut, kuil Qianye akan terus melacaknya dan menangkapnya. Menjadi musuh sekte besar seperti kuil Qianye. Meskipun dia adalah murid sejati sekte Shenluo dan sudah berada dalam kondisi bermusuhan dengan kuil Qianye, dia tetap merasakan tekanan yang luar biasa. Permusuhan sekte dan balas dendam pribadi adalah dua hal yang berbeda. Terutama karena dia hanya seorang yang menguasai tahap pendirian fondasi, yang membuatnya hampir tidak dapat melindungi dirinya sendiri di depan kuil Qianye. Namun, tekanan itu juga memberi motivasi. Kali ini dia bertarung dengan dua arhat dan berhasil memotong lengan salah satu dari mereka. Menghadapi pertarungan kedua arhat, niat pedang akhirnya dilampiaskan, yang sangat penting untuk pertumbuhan niat pedang. Dia berlatih, niat pedang yang melonjak ke langit. Ketika sword intentnya berkembang, yang tersisa dari latihannya adalah akumulasi kekuatan spiritual. 1 bulan setelah kembali ke sekte, setelah meminum hampir kandungan ramuan tingkat atas, ia berhasil membawa wilayahnya ke puncak pembangunan fondasi. Malam itu, bulan melingkar tergantung di langit, membuat puncak Wanjian tampak seperti tertutup lapisan salju putih. Mayat setinggi hampir 4 meter menghadap bulan, memancarkan energi dingin dan yin yang dibawa oleh bulan. Tidak mengherankan melihat Iron Corpse di sekte Shenluo, tetapi Iron Corpse ini memiliki lingkaran emas di kepalanya, yang terlihat sangat aneh. Ini adalah kondisi kontaminasi mayat Li Tianba. Pada siang hari, ia meminum ramuan tingkat atas, yang memenuhi seluruh danau spiritual di tubuhnya tanpa celah. Sword Intense Soaring to the Sky, yang dipraktikannya adalah salah satu teknik terbaik di dunia pengajaran abadi. Danau rohnya, ia hampir tidak perlu lagi memampatkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya, dan ia mencapai puncak pembangunan. Pada titik ini, asalkan dia memiliki beberapa wawasan, dia bisa menerobos tahap pembangunan fondasi dan maju ke tahap ramuan emas. Tentu saja, hanya ada satu orang yang bisa maju ke tahap inti emas dengan mudah dalam 1000 tahun. Sebagian besar pemikiran yang berada di puncak tahap pembangunan telah menjalani penempaan terus-menerus, yang memungkinkan tubuh dan jiwa mereka meningkat ke titik ekstrim, membentuk alam khusus dengan danau spiritual di dalam tubuh mereka, yaitu ramuan emas setengah langkah. Sebenarnya, Half-Step Golden Elixir bukanlah langkah yang diperlukan dalam proses pembuatan ramuan, tetapi kompromi yang tidak berdaya. Jika obat mujarab dapat dibuat secara langsung, siapa yang rela membuang waktu puluhan tahun? Menjadi setengah langkah ramuan emas adalah semacam kenyamanan yang diperoleh setelah puluhan tahun terbuang sia-sia. Setengah langkah ramuan emas hanya setengah langkah dari tahap ramuan emas, tetapi kesulitan setengah langkah ini, jika tidak ada kesempatan yang sesuai, akan mustahil untuk memahami langkah terakhir, yang mungkin merupakan akhir dari memukul. Tubuh ini memiliki bakat yang luar biasa, tetapi bakat siapapun yang bisa menjadi pencipta fondasi puncak akan buruk. Ia memperkirakan bahwa kemungkinan besar ia akan bertahan di puncak tahap pembangunan fondasi untuk waktu yang lama. Akhirnya mencapai setengah langkah ramuan emas sebelum mempertimbangkan masalah pembuatan ramuan tersebut. Dia membayangkan akan memakan waktu 3 tahun untuk membuat ramuan itu. Dan ini merupakan tujuan yang hanya dapat dicapai jika dia memiliki persediaan ramuan tingkat atas yang cukup dan dukungan keterampilan tingkat atas seperti Sword Intense Soaring to the Sky. Latihan dalam kondisi kontaminasi mayat berasal dari pencucian mayat, menyerap energi dingin dan yin antara langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Danau spiritual di tubuhnya menghilang saat ia berada dalam kondisi kemurnian mayat. Tubuh mayat yang dimurnikan secara aktif menarik energi yin dan dingin antara langit dan bumi ke dalam tubuh, untuk mengisi kembali kenyala api yin dan yang ekstrim yang disebabkan oleh kurangnya keseimbangan. Di luar puncak Wanjian, Tetua Yu berdiri di udara. Karena formasi pelindung gunung, dia tidak dapat merasakan situasi di dalam formasi tersebut. Dia bertekad untuk mencapai puncak Wanjian. Dia mengetahui lebih banyak rahasia daripada Tetua Jin dan lainnya di sekte tersebut. Dia tahu bahwa kemungkinan besar Tetua Jian sudah menyendiri, bersiap untuk mencapai alam Yuanying. Belum lagi kegagalan Tetua Jian untuk menembus ke tahap Naschen Soul. Bahkan jika Tetua Jian berhasil mencapai Naschen Soul, dia tidak akan tinggal di sekte Shenluo. Jika Tetua Jian berhasil menembus tahap jiwa baru lahir, puncak Wanjian akan kehilangan pengaruhnya terhadapnya. Dengan kata lain, pesaing yang harus ia hadapi untuk menguasai puncak Wanjian adalah Li Tianba, murid dari Tetua Jian. Sekarang Tetua Jian sedang mengasingkan diri dan Tetua Lu juga sedang mengasingkan diri. Selama dia tidak menyakiti nyawa Li Tianba, bahkan jika dia melanjutkan puncak Wanjian, itu hanya akan menjadi konflik internal sekte, dan leluhur di atasnya sudah cukup untuk melindunginya. Memurnikan Wanjian Feng menjadi senjata ajaib sudah cukup baginya untuk menggantikan Tetua Jian dan menjadi kekuatan terkuat di tahap Jindan. Saya pikir itu juga akan menjadi hal yang baik bagi sekte tersebut. Setelah membandingkan manfaat dan kerugiannya, Peter Yu membuat pilihan. Tentu saja, mustahil baginya untuk menyerang Li Tianba di dalam sekte, tetapi banyak pengaturan sebelumnya telah gagal. Setelah mendengar bahwa Li Tianba telah kembali ke sekte, dia secara pribadi pergi ke puncak Wanjian.
ingin bertemu dengan Li Tianba dan mencoba membuat Li Tianba melepaskan puncak Wanjian secara sukarela melalui pertukaran kepentingan. Penatua Yu membacakan mantra, namun tidak mendapat tanggapan. Dia melepaskan pikiran spiritualnya dan menemukan bahwa pembentukan puncak Wanjian sedang berlangsung dengan lancar, yang menunjukkan bahwa Li Tianba sangat waspada terhadap keselamatannya sendiri. Hah, kok energi dingin dan yin bisa mengalir masuk? Sejauh pengetahuannya, murid penatua Jian, Li Tianba adalah seorang pendekar pedang murni dengan bakat yang sangat tinggi. Penatua Jian mencari murid berdasarkan bakat mereka sendiri. Teknik berbicara sihir, jadi mereka tidak menerima bantuan penatua Jian. Baru pada saat kemunculan Li Tianba, yang telah menguasai niat pedang pada tahap awal pembangunan fondasi dan mengajarkan keterampilan murni pedang, ia dipilih sebagai murid oleh penatua Jian. Mungkinkah Li Tianba sedang berlatih sihir? Tetua Yu berpikir jahat. Dia berpikir lagi dan berpikir bahwa mungkin ini benar-benar mungkin. Li Tianba diserang berkali-kali saat perjalanan. Terutama kali terakhir, dia meminta Jin dan Yu Ziru untuk mengambil tindakan. Saya percaya bahwa Li Tianba memilih keterampilan sihir karena dia merasakan bahaya dan kecepatan berlatih keterampilan pedang terlalu lambat. Metode kemajuan menerjemahkan sihir sangat cepat. Jika bakatnya cukup baik dan sumber dayanya cukup, kemajuannya jauh lebih cepat dibandingkan metode Buddha dan Tao lainnya. Selain itu, kekuatan teknik penguatan sihirnya juga sangat kuat, terutama keanehan dan misteri di dalamnya, sehingga membuat musuh kesulitan untuk bertahan melawannya. Oleh karena itu, bahkan beberapa musuh yang saleh, setelah memperoleh teknik pemanasan sihir, tidak akan mampu menahan godaan ini dan akan secara aktif berlatih teknik pemrosesan sihir untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka sendiri. Saat menghadapi bahaya dan tidak mampu mengatasinya dengan kekuatan tempur mereka sendiri, banyak penguasa tidak punya pilihan selain menggunakan teknik kekuatan sihir. Ketika penatua Yu memikirkan hal ini, senyum sinis muncul di wajahnya. Kalau begitu, aku akan menyukai kali ini, katanya dalam hati dengan tenang. Dia mengeluarkan cakram giok identitasnya, dan kemudian menggunakan otoritasnya untuk mengendalikan pembentukan sekte, memobilisasi sejumlah besar energi dingin ke puncak Wanjian. Sekte Shenluo adalah sekte iblis, dan banyak pendetanya mengajarkan seni iblis. Formasi ini mengubah kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh pembuluh darah spiritual menjadi energi dingin, dan kemudian disalurkan melalui saluran khusus ke gua-gua yang membutuhkan energi dingin. Peter Yu ingin Li Tianba mempercepat kemajuannya dalam berlatih keterampilan sihir. Begitu Li Tianba menguasai keterampilan sihir, identitasnya sebagai praktisi pedang sejati akan terancam. Dia memobilisasi sejumlah besar energi dingin yang menjadi kewenangannya untuk dimobilisasi dan mengirimkannya ke puncak Wanjian. Namun, perilaku tersebut bukanlah bentuk agresi, melainkan bentuk kepedulian terhadap generasi muda. Li Tianba tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Praktek keadaan pemberitahuan mayat itu sendiri merupakan perilaku penyerapan yang bersifat dasar dan tidak berada di bawah kendalinya. Dengan kata lain, dia adalah tubuh Tao Tai Chi. Manusia dan keadaan mayat dapat menjaga keseimbangan keadaan dengan menyerap energi secara mandiri. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, tapi sudah terlambat. Energi dingin dan yin yang sangat besar telah diserap sepenuhnya ke dalam tubuh mayat itu. Tubuh pemurnian mayat, yang tingginya hampir 4 meter, mengembang lagi. Ini karena terlalu banyak energi dingin dan yin. Matanya yang merah dipenuhi kengerian. Ia ingin kembali ke wujud manusianya, tetapi tidak dapat melakukannya karena pengaruh energi dingin di tubuhnya. Yang lebih mengerikan adalah energi dingin dan yin di luar tidak ada habisnya. Dan tubuh yang telah dimurnikan menjadi mayat masih menyerap energi dingin dan yin. Dia ingin ikut campur dalam perubahan yang terjadi pada tubuhnya, tetapi tubuhnya sama sekali berbeda dengan tubuh manusia. Teknik canggihnya manusia tidak berguna bagi tubuh mayat. Dia sekarang merasa sedikit menyesal. Mengapa dia tidak berpikir untuk mencari metode konservasi mayat? Dalam 2 tahun terakhir, dia memang telah menemukan beberapa teknik pembersihan mayat di sekte Shenluo, tetapi kualitas teknik tersebut tidak tinggi dan efeknya tidak bagus. Semuanya adalah teknik sederhana yang dirangkum oleh para pengembang iblis saat mereka mengirimkan mayat. Bagaimanapun, kecepatan dia menyerap energi dingin dan yin saat berada dalam kondisi pembersihan mayat sudah memenuhi kebutuhannya. Jadi dia tidak mencari teknik latihan pemurnian mayat apapun. Energi dingin mengalir deras ke dalam tubuhnya, tetapi secara fisiknya sangat kuat dalam keadaan kontaminasi mayat, yang memungkinkan dia menahan energi di dalam tubuhnya. Hasrat pembohong berkembang pesat di hati Li Tianba, dan dia ingin bertarung mati-matian. Dia segera menyadari bahwa terlalu banyak energi dingin dan suram berkumpul dan memengaruhi pikirannya. Dia segera menenangkan pikirannya untuk mengurangi dampak energi dingin. Ia hanya berharap agar masuknya energi dingin dari luar segera berhenti. Setelah beberapa saat, hari akan menjadi siang dan energi dingin antara langit dan bumi akan berkurang drastis. Mungkin dia bisa selamat dari ini. Dengan pikiran yang kosong, tubuhnya telah mencapai puncak level Iron Corpse melalui tabrakan energi dingin yang berulang, dan permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya perak.
Tindakan Li Tianba yang tidak disengaja memungkinkan pemurnian tubuh menangani kecelakaan tersebut melalui tindakan yang buruk. Setelah dicuci berkali-kali oleh energi yin dan dingin di tubuhnya, setiap tulang, setiap otot, dan setiap inci kulit tubuh mayat berubah menjadi perak, dan perlindungannya meningkat pesat. Ketika kekuatan tubuh mayat mencapai persyaratan tertentu, energi dingin dalam tubuh berkumpul menuju jantungnya. Tabrakan sebelumnya belum berakhir, dan lebih banyak energi dingin dan yin yang terkumpul dari seluruh tubuh terus dipanggil. Kalau saja tubuh mayat itu sedikit lebih lemah kekuatannya, tabrakan semacam ini akan menyebabkannya runtuh total. Mungkin itu adalah napas, atau waktu sebatang dupa, atau mungkin 1 jam. Pikiran Li Tianba kosong dan dia tidak memiliki konsep waktu. Dia hanya merasakan suatu zat seperti lubang hitam muncul di atas hatinya. Bab 284 Mayat Perak. Apa yang terjadi lagi? Bahkan jika dia sedang berlatih teknik sihir tertentu, seseorang yang melewati tahap pembangunan fondasi seharusnya tidak mengeluarkan suara seperti itu. Dia bahkan menduga bahwa ramuan emas seorang iblis telah memasuki puncak Wanjian. Saat dia sedang berpikir, di puncak-puncak Wanjian, perubahan luar biasa tengah terjadi di dalam kebersihan tubuh mayat Li Tianba. Zat seperti lubang hitam yang muncul di atas jantung menelan semua energi dingin dan yin dalam tubuh seperti ikan paus. Kekuatan berkembangnya begitu besar sehingga bahkan energi dingin yang ditarik oleh Penatua Yu pun ditelan oleh lubang hitam tanpa ada yang terbuang. Dan di tengah lubang hitam itu, terbentuklah manik-manik bundar kecil. Tidak seperti warna emas ramuan emas, manik-manik bundar ini berwarna putih keperakan seperti logam. Li Tianba tidak pernah membayangkan bahwa kesempatan baginya untuk menerobos ke tahap ramuan emas tidak jatuh ke alam manusia, melainkan pada tubuh yang awalnya tidak ia pedulikan. Munculnya tubuh Tao Tai Chi sangatlah tidak disengaja. Meskipun tidak mengatur tubuh asli Li Chen, tubuh Tao tanpa noda, sangat cocok untuk situasi khusus Li Tianba sendiri. Awalnya, pemurnian tubuh mayat hanya secara aktif menyelaraskan keseimbangan yin dan yang dari tubuh Tao Tai Chi. Tetapi Penatua Yu menyalurkan sejumlah besar energi dingin dan yin pada waktu yang tepat, menyebabkan invasi yang tak terduga. Dengan munculnya pil mayat, warna putih keperakan pada tubuh mayat menjadi stabil. Tidak lagi seperti istana di udara atau fata morgana tanpa fondasi seperti sebelumnya. Hanya butuh setengah saat bagi pil mayat berwarna putih perak itu muncul dan sepenuhnya stabil, lalu berhenti menyerap energi dingin dan yin. Li Tianba merasakan bahwa tubuhnya dalam kondisi stabil dan energi dingin tidak lagi mempengaruhi pikiran. Ada rasa kekuatan yang tak berujung mengalir dari jantung ke setiap bagian tubuhnya, dan dia merasa seperti bisa membunuh 10 dirinya sebelumnya dengan satu pukulan. Awalnya dia mengira itu adalah semacam perluasan psikologis, tetapi ketika dia merasakan pil mayat di dalam hatinya, dia menyadari bahwa tanpa sadar dia telah menjadi tubuh perak. Dia melihat tangannya sendiri. Pada titik ini dia yakin bahwa dia telah mencapai tubuh mayat perak. Tepat saat dia tengah memikirkan hal itu, kulit kepalanya tiba-tiba terasa kesemutan dan perasaan adanya bahaya yang luar biasa muncul antara langit dan bumi. Ia mengira guntur mengerikan dari pembentukan ramuan, tetapi sudah terlambat. Dia menyaksikan kilatan petir keemasan muncul dari atas kepalanya dan menimpanya dengan kekuatan yang tidak didukung. Perasaan mengerikan yang menusuk dan mematikan rasa. Dari atas kepala hingga tumitnya, ia merasakan setiap otot dan setiap bagian kulit terkoyak oleh guntur. Bahkan pil mayat kecil yang dikelilingi oleh cahaya listrik keemasan yang berubah dari petir emas, dan pil mayat itu bisa runtuh kapan saja. Dia merasa bahwa suatu saat nanti tubuh perak itu akan hancur oleh guntur surga, dan dia akan mati. Tanpa persiapan apapun, mencoba mengandalkan tubuh mayat yang baru saja dipromosikan menjadi mayat perak untuk melawan guntur surgawi, tingkat kelangsungan hidup sangat rendah sehingga benar-benar keterlaluan. Anda harus tahu bahwa menurut catatan dalam gulungan mayat cahaya bulan, untuk meningkatkan mayat besi menjadi mayat perak, Anda memerlukan bahan pemurnian mayat kelas 3 dan pengaturan yang sesuai. Semua bahan pembersihan mayat tingkat 3 disimpan oleh tubuh asli Li Chen. Kembali beberapa bahan pembersihan mayat tingkat 3 dari Li Chen. Sekalipun ada bahan perlindungan mayat kelas 3, itu tidak akan berguna tanpa pengaturan yang sesuai dan pengaturan susunan sihir untuk membantu mayat besi dalam menahan guntur surgawi. Ketika Li Tianba menyadari bahwa ia harus menghadapi guntur dari langit, tidak ada waktu tersisa. Bagaimana ia bisa mulai membuat pengaturan jika ia harus menangani guntur secara langsung? Ini pula yang menjadi alasan mengapa, selain mayat makanan yang dibudidayakan oleh para pendeta, mayat perak jarang ditemukan di alam pembohong. Sekalipun seseorang mengalami pertemuan yang beruntung ketika menyampaikan mayat, begitu seseorang mencapai titik terobosan dalam mayat perak, hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup ketika menghadapi guntur surgawi. Di sini kita harus katakan, jika tingkat bahaya guntur langit bagi para penganut agama Buddha dan Tao adalah 10, maka tingkat bahaya bagi para penganut setan adalah 20, dan bagi mayat-mayat pembohong tanpa perlindungan apapun, tingkat bahayanya adalah 100. Tanpa bantuan sarana yang dipersiapkan secara khusus oleh para pembudidaya, dan tanpa bantuan bahan penemuan mayat kelas 3, peluang untuk berhasil menembus mayat perak mungkin kurang dari 1 berbanding 10.000. Menghadapi krisis hidup dan mati ini,
Li Tianba mencoba mengubah wujudnya. Kali ini ia berhasil mengubah dirinya dari wujud mayat menjadi wujud manusia. Guntur langit dan tubuh mayat yang dimurnikan di tubuhnya menghilang secara umum. Guntur langit adalah evolusi dari aturan langit dan bumi. Guntur surgawi diarahkan ke tubuh mayat yang telah menembus rantai. Tidak peduli bagaimana jenazah itu disembunyikan, guntur petir akan menjadi sasarannya. Li Tianba beralih dari kondisi konservasi mayat ke kondisi manusia, yang mungkin dianggap oleh langit dan bumi sebagai upaya untuk menyembunyikan kebersihan tubuh. Tubuh pemurnian mayat. Setelah beralih ke wujud manusia, cedera yang sebelumnya diderita oleh pemurnian tubuh jenazah ditanggung oleh wujud manusia dan menjadi cedera yang dapat ditoleransi. Akan tetapi, kini dia tampak sangat tenggelam, dengan kulit pecah-pecah di sekujur tubuhnya dan bekas luka di sekujur tubuhnya. Dia segera mengeluarkan ramuan penyembuh berkualitas tinggi, yang baru saja diperolehnya dari Li Chen. Dia tidak menyangka akan menggunakannya sekarang. Ramuan penyembuh tingkat atas itu sangat manjur. Setelah diminum, ramuan itu berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke dalam tubuh, menyebar ke seluruh meridian. Luka-luka dipulihkan kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia tidak berani berlama-lama dalam wujud manusia. Dia segera beralih kembali ke kondisi konservasi mayat. Tubuhnya yang telah dimurnikan menjadi mayat masih dapat bertahan karena setengah dari kerusakannya telah diambil alih oleh tubuh manusia. Meringankan luka-luka mayat perak itu. Li Tianba mengamati kerusakan yang disebabkan oleh guntur langit pada mayat perak itu. Begitu masalah menjadi tidak terkoneksi lagi, ia akan berubah menjadi manusia lagi. Untungnya, kekuatan guntur melemah, dan cahaya listrik emas kehilangan daya rusaknya terhadap mayat perak setelah melemah. Li Tianba mempertahankan tubuhnya. Setelah mengalami baptisan petir, tubuhnya terluka parah, tetapi dia sangat bersemangat. Pil mayat itu memancarkan energi aneh ke setiap bagian tubuhnya, memperbaiki semua jenis cedera di sekujur tubuhnya. Ia juga menemukan bahwa kebaikan telah diperkuat sedikitnya 2 kali lipat setelah dibaptis oleh guntur surgawi. Guntur surgawi adalah larangan yang diberlakukan oleh langit dan bumi kepada makhluk hidup untuk membantu mereka melepaskan diri dari belenggu mereka sendiri. Hidup pahala tertentu. Seperti pil mayat yang telah menyerap sinar petir emas, spiritualitasnya meningkat pesat, dan ketakutannya telah diperkuat. Di luar gunung, Tetua Yu menatap kosong ke puncak Wanjian. Tentu saja dia merasakan guntur surgawi. Mungkinkah Li Tianba telah menembus tahap Jindan? Li Tianba baru bergabung dengan sekte beberapa tahun yang lalu. Saat itu, pemecahannya masih dalam tahap awal pembangunan. Guntur yang tiba-tiba di malam hari membuat banyak kekhawatiran. Mereka terbang keluar puncak Wanjian dan melihat Elder Yu. Penatua Yu, apakah ada di puncak Wanjian yang telah mencapai ramuan emas? Tanya seorang tetua Jindan. Bagaimana aku tahu? Aku juga baru saja sampai di sini. Tetua Yu dengan cepat menenangkan dan menjawab. Seorang tetua Jindan yang tidak sabaran dengan santai menggunakan teknik transmisi suara untuk memasuki formasi dan ingin menanyakan apa yang terjadi. Li Tianba mendapati banyak rekan biksu telah keluar, dan dia tahu bahwa ini semua disebabkan oleh guntur yang turun dari langit tadi. Satu demi satu, mantra transmisi suara dikirim kepadanya oleh formasi. Li Tianba mengabaikan teknik transmisi suara, dan menutup matanya untuk beristirahat. Fisik mayat perak itu sangat kuat, dan dengan pengaruh pil mayat, luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka menunggu hingga fajar menyingsing, namun tidak ada balasan. Memikirkan sikap acuh tak acuh Tetua Jian dan Li Tianba di puncak Wanjian, mereka kehilangan minat. Hanya Tetua Yu yang tidak menyerah. Dia berdiri di udara dan menatap puncak Wanjian. Dia ingin tahu apa yang terjadi di dalam pada saat pertama. Dia punya memancarkan samar bahwa guntur surgawi itu kemungkinan besar berhubungan dengan dirinya yang secara diam-diam memobilisasi sejumlah besar energi dingin ke puncak Wanjian. Setelah fajar menyingsing, luka-luka mayat perak Li Tianba hampir pulih. Dia berdiri dan melangkah maju. Sosoknya berubah menjadi ilusi dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada puluhan meter jauhnya. Meskipun kecepatannya tidak sebesar kecepatan Lotus Step by Step, namun kecepatannya jelas tidak sebanding dengan kecepatan kuat yayasan pendirian lainnya. Alam Silver Corpse sebanding dengan alam berlangganan Golden Core, terutama di antara para kuasa sihir. Meskipun pil mayatnya sangat kecil saat ini, kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh mayat perak itu masih membuatnya memahami keselarasan antara pil emas dan fondasi bangunan. Ia memiliki perasaan yang lebih mendalam tentang energi tahap Jindan. Matanya sedikit tidak fokus, dan segala macam wawasan muncul di hatinya. Tepat saat dia melangkah, dia memiliki banyak perasaan tentang periode energi Jindan. Faktanya, kondisi manusianya masih jauh dari tahap inti emas. Dia bahkan belum menyentuh titik kemacetan antara tahap pembentukan pondasi dan tahap inti emas. Namun, seiring bertambahnya wawasan yang ia peroleh, jalannya untuk menembus tahap ramuan emas dalam wujud manusianya menjadi jalan mulus tanpa rintangan apapun. Setelah beberapa saat, berkumpulnya kembali fokus dan dia berubah kembali menjadi wujud manusia.
Dia sama sekali tidak ragu. Seolah-olah dia takut bahwa wawasan yang baru dia peroleh akan hilang. Li Tianba menaruh pil pelindung nadi tingkat lanjut, pil penstabil jiwa tingkat lanjut, pil kebangkitan tingkat lanjut, dan pil Yupo tingkat lanjut semuanya di mulut-mulut dan dapat meminumnya secara terpisah bila diperlukan. Teratai putih muncul di bawah kakinya, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Dia merupakan satu-satunya yang berkomunikasi di puncak Wanjian, jadi urat nadi spiritual seluruh puncak Wanjian ada di tangan. Kekuatan spiritualnya mengendalikan formasi, mengarahkan energi spiritual dari urat spiritual puncak Wanjian untuk berkumpul di pintu keluar ini. Jika dia ingin menerobos, dia akan membutuhkan sejumlah besar energi spiritual. Untungnya, urat spiritual puncak Wanjian berada di level Jindan. Jika dia satu-satunya yang menggunakannya, itu sudah cukup baginya untuk menerobos. Dia memasukkan pil pelindung meridian tingkat tinggi dari mulut ke dalam perut, dan kemudian dia mulai berlatih seni niat pedang melambung ke langit, dan energi spiritual mengalir ke tubuhnya dari bawah. Seolah-olah ingin mengembalikan keseimbangan tubuh Tai Chi, begitu dia mulai berlatih, niat pedang melambung ke langit. Masuknya energi spiritual berkali-kali lipat lebih cepat dari biasanya. Semua pedang terbang di puncak Wanjian mengeluarkan suara lembut, dan niat pedang yang terkandung dalam 10.000 pedang terbang berkumpul menuju lokasinya di seluruh formasi khusus puncak Wanjian. Energi spiritual dan niat pedang mengalir ke tubuhnya pada saat yang bersamaan. Toleransi maksimalnya. Dengan wawasan yang baru saja diperolehnya, ia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang energi yang bercampur dengan energi spiritual dan niat pedang di tubuhnya. Melewati periode fondasi pembangunan. Danau spiritual yang sudah penuh, tiba-tiba menjadi tidak seimbang karena masuknya begitu banyak kekuatan spiritual. Di bawah rencana yang direncanakan, kekuatan spiritual terbentuk di danau roh. Ketika dia merasakan meridiannya telah mencapai batasnya dan tanpa akan meledak pada saat berikutnya, pil dingling tingkat tinggi di mulutnya dikirim ke perut. Kekuatan spiritual gila di pembusukannya, dan tubuhnya tidak lagi menyerap energi spiritual dari luar, yang memungkinkan meridiannya pulih. Danau spiritualnya telah hancur oleh kekuatan spiritual yang mengerikan dan berubah menjadi kekuatan spiritual yang hampir tidak dapat bertahan. Jika dia gagal menerobos, dia bahkan tidak akan dapat mempertahankan tahap pembangunannya. Tentu saja, Li Tianba tidak peduli dengan hal-hal ini saat ini. Pikirannya terfokus pada kekuatan spiritual. Dia tahu bahwa dia hanya memikirkan lagi dari kesuksesan. Waktunya telah tiba.